Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan surga dan neraka sebagai tempat akhir dari perjuangan hidup manusia di bumi ini. Pairing. Salam serta taslim tercurahkan senantiasa kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita kelak bisa mendapatkan hidayah dari beliau, dapatkan syafaat dari beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, makan minumlah kalian dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Jadi penduduk surga disuruh oleh Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian dengan nikmat. Itu di dalam Islam. Bahwa di Islam ketika memasuki jannah, memasuki surga, umat Islam masih ada aktivitas fisik. Fungsi surga itu adalah memberikan kenikmatan kepada kita manusia sebagai ganjaran atas perbuatan, atas amalan ketundukan kita kepada pencipta langit dan bumi. Jadi tujuan ke surga di Islam itu jelas, untuk berbahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim. Jadi ke surga itu di Islam tujuannya adalah untuk bersama kembali dengan orang-orang yang kita cintai, menikmati berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan yang Allah sediakan untuk orang-orang beriman. Dan indahnya di Islam, karena kita ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, cucu kita, kita bersama dengan mereka. Walladzina amanu fattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Di Al-Quran menjelaskan itu. Zurriyyatuhum, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang mengikuti kita dalam iman. Nah, inilah indahnya di Islam. Jadi tujuan ke surga berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana dengan di Kristen? Nah, kita tunggu teman-teman kita Kristen menjelaskan. Karena yang saya herankan di surga Kristen itu, darah dan daging tidak menempati tempat di sana. Diterangkan di dalam 1 Korintus 15 nomor 50 bahwa darah dan daging tidak menempati ruang. Berarti bukankah itu artinya mereka hidup dengan gigi dan tulang aja yang ada di sana? Bukankah begitu? Manusia tak ada daging, tak ada darah. Berarti yang bangkit dari kubur tinggal tulang dengan gigi doang, dengan tengkorak kelapa. Kok tengkorak kelapa? Tengkorak kelapa. Tengkorak kepala. Wow. Bangkit ke surga tidak ada daging dan tidak ada darah, berarti tinggal tulang. Bah, mengapain ke surga dengan gaya begitu? Ke surga dengan tulang. Sesuai data lo ya, 1 Korintus 15:50. Di surga tidak memiliki tempat bagi daging dan juga darah.
Gimana itu? Ke surga tanpa daging. Waduh, gimana ke surga tanpa daging? Tanpa tulang. Ada tulangnya. Yang tidak ada darah dan daging. Oh mama, gimana itu hidupnya? Di surga begitu, tidak ada dagingnya. Yang ada cuman tulang saja. Hei, ada yang bisa bayangkan tulang itu bergerak? Lalu bagaimana mereka di sana? Apa tujuannya ke sana? Kalau cuma mau tulang doang yang ke sana. Noise ya teman-teman, enggak kan? Aman toh? Aman dong. Aman. Oke, kita angkat teman-teman kita. Tapi jangan kejang-kejang lah. Halo, selamat. Iya, Ladusing, semangat malam. Malam, kompleng. Iya. Emang kau punya surga? Islam punya surga? Pertanyaannya, orang Kristen ke surga itu mau ngapain? Kau punya surga nggak? Aku tanya dulu. Ada dong, kan di Islam jaminan surganya jelas. Jannah kan? Jannah. Artinya Iya. jannah itu kau buka di KBBI atau kau translate dari bahasa Arab, itu artinya kebun. Lu ke Terserah kebun, mula. ngapain lu ke kebun? Terserah mula. Kopi Adam juga begitu. Adam juga begitu. Aden itu, gan itu artinya taman. Gan itu artinya taman. Lalu kemudian di dalam kitab saudara, apakah ada fungsinya ke surga itu? Kalau nggak ada fungsinya ya, buat apa ke sana? Mending di dunia aja kalian. Ya kan? Ngapain coba? Hidup di surga tanpa tulang, tanpa daging, cuman ada tulang. Ayo, untuk apa ke surga? Hah? Untuk apa? Pakai tulang doang. Fungsinya itu apa? Kejang-kejang teman-teman kita ini, Pak. Silakan teman-teman. Iya, aku lagi pilek. Betul sekali. Silakan. Bentar ya. Ayo, saudara non-muslim, ajukan permintaan. Pingin tahu sih aku, Kristen itu setelah di surga ngapain gitu. Halo. Assalamualaikum Bang Juma, ini Muslim Iskarimun Omud Sahidan. Bang Juma, lanjut semangat. Assalamualaikum. Teman-teman di YouTube aman ya? Silakan non muslim ajukan permintaan.
Yang saudara kami yang muslim nggak usah talek-talekang deh. Santai aja di bawah. Di masih hidup ya. Halo. Malam. Malam juga. Bisa hidup kita. Halo. Biar bakal kita bilang, nggak usah malain dong. Masih nggak tegak? Bon. Saya Halo. masuk. Kita bilang nggak usah malain sama kita. Katolik Protestan. Satu malam satu. Oh, lupa. Bon. Yang malam masuk malam. Yang semalam. Bang. Dari agama apa ini, Bang? Agama Kristen, Bang. Silakan buka kamera. Bisa ya, Bon. Tapi ada dia, Bon. Masih biar kita tahu dia nggak mampu. Silakan Bon. Oh, gini ya. Dan jauh. buka kameranya, Bang. Silakan. Oh, jauh sekali lagi. Gak usah ngomong itu, Bang. Masa kata yang Apa lah orang ini? Silakan teman-teman Kristen, saatnya kalian pamer. Oh, di surga kalian itu begini, surga kalian itu begini, kan gitu. Silakan, silakan. Itu kan, lari juga akhirnya kan. Silakan, silakan. Halo, ajukan permintaan. Di YouTube perbaikan dulu ya teman-teman ya. Sabar ya. Ajukan permintaan teman-teman yang non muslim tapi halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Halo, halo. Semangat malam. Halo Abang. Halo. Silakan teman-teman, ajukan permintaan, silakan. Halo, semangat malam saudara. Halo. Assalamualaikum. Halo. 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 Assalamualaikum. Buat apa Kristen ke surga? Silakan. Dari Kristen Katolik. Halo Bang. Kristen Katolik Bang. Halo. Assalamualaikum. Bang Zuma, Waalaikumsalam. saya Muslim, ini ada informasi ke Bang Zuma.
ada yang live pakai rekaman Bang Zuma. Itu ada saya bagi Ya. di DM-nya Bang Zuma. Iya. Tolong dibuka nanti. Oke. Oke, itu aja informasinya. Baik Bang, baik. Makasih informasinya Bang. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu Bang Zuma. Siap, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Silakan. Ini kesempatan padahal kalian memberikan ilmu. Oh, di Kristen kami, di surga kami itu begini Bang. Kami di surga itu endang-endang nong. Nah, gitulah. Ayo, jangan Yesus ke surga. Semua adalah pewaris surga. Lu mau ngapain di surga? Enggak sih, enggak ngapa-ngapain. Lupa lah. Di surga ada ini Bang, ada apa? Ada apa denganmu? Hanya sekedar untuk membahas dan mengatakan dengan jujur, di surga ngapain kalian nggak bisa? Alamak. Jadi buat apa selama ini kalian itu menjual-jual surga? Buat apa? Kalau ternyata surga kalian juga bingung sendiri kalian. Malam Bang Zuma. Malam, Katolik Protestan Abang. Halo, Aku Kristen Protestan. boleh buka kamera silakan. Ia menunggu sambil buka kamera, jadi Silakan Bang, buka kameranya. Iya, ya, iya. boleh pakai filter sedikit, Pakai masker aja Bang. Sebentar ya. Iya. Ya, silakan Bang. Ya, Ya, aku mau curhat sedikit Bang Zuma. oke. Curhatnya bukan tentang agama soalnya. Iya, Tapi aku dengar kabar tadi malam ini, kayaknya anakku nggak bisa masuk sekolah gara-gara kuota di sekolahnya udah penuh. Jadi gimana solusinya itu mau Bang Zuma? bangku di sekolah sudah penuh. Iya. Padahal masih lagi SD. Masa penerimaan siswa SD dibatasi? Kan agak aneh, agak lain kurasa. Suruh duduk di bangku guru. Gimana itu Bang? Mengajar. Itulah udah pusing aku memikirkan itu. Ngapain pusing? Kalau sudah ada bangku, suruh pindah ke bangku di meja gurunya kan bisa. Di meja gurunya kan bisa. Bukan, katanya diinfokan di WA di HP ku tadian, katanya nggak bisa diterima. Soalnya kuota di SD itu udah penuh. Padahal dengarku siswanya cuma 28 siswa yang baru mendaftar. Oh, kenapa ya? Sekolah dengan rumah dekat. Aduh, sama siapa dulu Bang Zuma? Pak Jokowi biasanya sih. Sekitar 15 menit kalau naik kereta. Dekat berarti. Itulah paling dekat lah. Itu paling dekat lah rumahku. Paling dekat. Coba cari sekolah ini deh, sekolah ibtidaiyah. Pesantren. Sekolah ibtidaiyah.
Ya pokoknya Masukkan lah itulah sekolah satu-satunya yang paling dekat di rumahku. Waduh. Gimana dia? Bantuin dulu Bang Zuma, bantuin dulu. Bantuin. Di sekolah mana rupanya? Sekolah mana? Dia SD di, aku tinggalnya di Sumatera Utara, Dia di daerah Kabupaten Labuan Batu. Oh, aku kenal kepala sekolahnya itu. Namanya Handi Selebes. Sekolahnya siapa? Iya, aku tahu. Nanti aku telepon. Selebek puluh. Dokter Insinyur aku Handi mau bilang itu Selebes. aja. Ya nanti aku telepon. Ya, Itu orang, iyalah. Oh iya. Handi Selebes itu Aku orang mau bilang Nias. itu adanya. Nanti saya hubungi dia. Ya. Boleh ya, Bang? Kepala sekolahnya itu Handi Selebes. Nanti aku telepon dia. Nanti aku tanya ke mereka ya, Bang ya. Bang ya. Jaringan abang juga error. Sabar. Gimana mau diterima Bang? Orang pas wawancara anaknya laki atau perempuan, abang bilang laki-laki. Tapi abang suruh dia pakai rok. Ke sekolah pakai rok, gimana orang mau terima? Halo, Lalu juga nih Bang, mau nginfoin aja. Tadi di room sebelah itu Gus Wapi itu digoreng sama Bang Edis gitu. kok digoreng? Karena iya digoreng-goreng. Seharusnya lawan Edis tuh Bang Juma gitu, bukan Gus Wapi. Gus Wapi itu kurang keras. Kenapa bisa? Enggak, pokoknya di Gus Wapi itu dihina-hina. Siapa suruh lawan Selama orang itu gila? dihina gitu. Orang gila tuh Edis, nggak ada yang bisa sanggup hadapi orang gila. Iya, makanya kan tadi Gus Wapi minta datanya, dia itu larinya kemana-mana gitu. Iya, nggak bisa. Makanya aku bilang mustahil Ustaz Wafi kalah sama dia. Kalau dihujat, dihina iya, di framing iya. Iya, seharusnya Edis itu seharusnya jago Bang Juma framing. gitu yang Udah aku bilang dari dulu sama Ustaz Wafi juga, jangan kau hadapi orang gila. Innakum idzam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan penghina Al-Quran, pengolok-ngolok ayat suci Quran, Al-Quran mengatakan sudah menjadi ketetapan oleh Allah, barang siapa yang duduk bersama dengan penghina Quran, maka dia sama seperti penghina itu. Ya, Sesungguhnya Bang, udah gitu aja, Allah ya akan memenuhi neraka jahanam bersama-sama, yaitu orang kafir dan orang munafik. Makanya kalau Edis membahas tentang agamanya oke, tapi kalau dia masuk ke Quran langsung kuturunkan, karena pasti tujuannya mengolok-ngolok gitu. Sedangkan aja, Bang. iya oke, makasih. Sedangkan ketetapan Al-Quran ya nggak boleh kita duduk bersama orang yang menghina Al-Quran. Tidak boleh, itu perintah. Andai saja dia tidak mengolok-ngolok, oke, kita gas. Kalau kita kan tidak ada mengolok-ngolok, misalnya nih, contoh di Yohanes 10 nomor 9, Yesus berkata begini, akulah pintu. Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, maka dia akan keluar masuk dan akan menemukan padang rumput. Nah, jadi pengikut Yesus itu akan diberi padang rumput. Emang kalau padang rumput itu untuk apa? Kalau manusia ya cocok, dikasihnya seperti di Al-Quran, makan minumlah. Ini malah dia dikasih padang rumput.
barang siapa yang mengikuti aku, akulah pintu, akulah jalan, akulah keselamatan katanya. Barang siapa yang melalui aku, maka dia akan keluar masuk dan aku menemukan padang rumput. Makan tuh padang rumput. Jangan-jangan ke surga untuk makan padang rumput. Kalau yang tadi surga katanya itu jannah, taman. Oke. Kalau ke surganya Kristen, akulah pintu, maka dia akan menemukan padang rumput. Ayo, hai. Kita nggak ada menghina, mengolok-olok. Itu dalil. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam bang. Nih. Ya, Katolik, Protestan. Protestan bang. Oke. Ini ada tema kita bang, buat apa ke surga? Buat apa ke surga? Ya, Ke surga itu supaya kita menjalani hidup yang kekal, Bang. Memuji ya Tuhan betul. Ya. Nah, memuji Tuhan kalau di sana. Bagaimana Anda bisa memuji sementara di surga Anda itu tidak ada daging dan tidak ada darah, yang ada hanya tulang. Yang ada hanya tulang Gimana? itu. Maksudnya Abang taunya dari mana? Ya, yang ada hanya tulang. Di Di sana kitab tidak ada- saudara 1 Korintus 15 nomor 50, orang Kristen ketika masuk surga tidak ada dagingnya, tidak ada juga darahnya, yang ada cuma tulang. Coba baca dari ini. Bayangkanlah di Coba kami cari dulu. Ayatnya di mana tadi, Bang? coba silakan dibaca di 1 Korintus 15 nomor 50. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 50. 15 ayat 20 kok. 15. Iya, Ayat 20 kan bang? 50. Oh, 50. Ayat Oke. 50. Sabar, Bang, sabar. Oke, silakan. Katakan kepadamu yaitu bahwa daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang tidak binasa. Bang, begini Bang, di sana tidak ada tercatat hanya tulang ya Bang. Di sana orang di surga itu hanya yang ada hanya roh Bang. Daging dan tulang, daging dan darah yang tidak ada bang. Tulang ada, roh ada. Jadi kalian hidup dengan tulang di sana. Nah, bagaimana Anda bisa memuji Tuhan Anda dengan tulang-tulang doang? Bayangkanlah itu gigi Anda bergerak tanpa tulang, tanpa daging. Iya, rohnya, makanya tulangmu hidup. Tapi cuma tulang doang kan, tulang begini, nanti kalian memuji-muji dengan tulang. Itulah surga Kristen. Ya, itu dalil bung, itu dalil. 1 Korintus 15:50, orang Kristen masuk surga itu tanpa daging, tapi ada tulang dengan roh. Jadi di surganya itu adalah tengkorak. Di sana tidak ada dikatakan ada tulang. Yang tidak ada itu daging dan roh. Manusia itu kan ini nih, kita nih manusia. Ya. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan. Ya, Bangkit dari kubur. Kalian bangkit dengan tulang, tengkorak. Yohanes 5 29. Yohanes 5. 29. Iya, bayangkanlah itu kalian bangun dengan surga tengkorak jalan. Keluar dan bangkit. Memuji begitu, itu surga tengkorak. Kasihan surganya Kristen ini. Bagaimana dengan Aku mah surga nggak, ini? Pak. Bagaimana dengan surganya abang? Kalau di surgaku sempurna kayak manusia sekarang ini, utuh. Dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan utuh seperti kehidupan di bumi. Cuman kekuatannya berlipat ganda. Sehat di sana, nggak ada sakit, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu, yang ada hanya bahagia.
bisa makan minum bersama dengan keluarga, anak-anak yang kita cintai, istri yang kita cintai. Di kehidupan yang kekal kita bahagia penuh dengan nikmat bersama dengan keluarga. Ah, itu baru surga. Lah kalian ke surga tidak kenal siapa, mana ibu, mana istri, mana anak. Gimana mau kenal orang semua bentuknya tengkorak? Abang Aku disuruh milih surga kayak begitu, mending di bumi. ini tanggapi kalau emosi. Abang yang kurang paham dengan ayat-ayat itu, Bang. Coba pahamkan kepada saya, bagaimana Anda ketika hidup nanti di surga tanpa daging? Coba, gimana itu modelnya Anda? Tanpa daging. Gimana ceritanya? Hidup tanpa daging, hidup. Kalau sehari nggak apa-apa, ini dalam kehidupan kekal. Tanpa daging, manusia tapi tidak ada dagingnya. Gimana ceritanya? Aku mah mending di sini aja deh. Mending aku di NTT, di sana tempat bahagia, banyak makanan di sana, buah-buahan, daripada aku ke surganya Kristen cuma tengkorak, mau ngapain? Kita kan punya kepribadian masing-masing, Bang. Kenapa? Kita kan punya kepribadian masing-masing. Kita punya Tuhan masing-masing. Iya cocok. Di Kristen Tuhannya menyediakan surga yang penuh dengan tengkorak. Kalau surganya Islam menyediakan apa, Bang? Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada. Minuman, makanan, buah-buahan, semuanya ada di surganya umat Islam. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itulah surga. Wanita juga ada. Selangkangan, Cok. Nah, terus kenapa kamu sebagai seorang laki-laki benci perempuan? Normal enggak Anda? Normal, Bang. Ini Normal, Bang. normal kok nggak suka perempuan? Gimana ceritanya? Di surgamu harusnya merupakan tempat bahagia. Sudahlah kau disiksa hidup dengan tengkorak. Nggak ada pula perempuannya di sana. Batangan semua. Tapi tengkorak ada batangannya kan lucu tuh. Lucu kau, batangan ada tengkorak. Kan menurut Gimana? Abang, tapi menurut kepercayaan kami tidak begitu, Bang. Lah, saya baca dalil. Saya baca dalil. Ada dua pernikahan, Bang. Di mana? Di surganya Abang. Dua pernikahan. Di surga kami itu disediakan perempuan istri kami, pelayan-pelayan ada bidadari, ada anak-anak kami bersama dengan kami, orang tua kami bahagia di tempat yang kekal. Nggak ada yang kurang di situ, nggak ada yang kurang, malah yang ada kelebihan. Nah kalau di surga kalian kekurangan, nggak ada daging, nggak ada lambung, tidak ada kelamin, tidak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada telinga, yang ada cuma tengkorak. Mau ngapain coba? Coba kau bayangkan dirimu di depan kaca, cuma ada rambut, tengkorak, rambut, kemudian tulang, nah, lalu memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Apa nikmatnya coba? Itu surga apa neraka sih? Itu kan Serang menurut kali. dalil yang Abang baca itu kan tafsirannya Abang tafsirkan sendiri. Nah sementara Itu tidak tafsir apa yang dikatakan oleh Paulus. Daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. karena di sana hanya roh, Bang. Di sana hanya roh. Di sana hanya roh. Ya. Coba bayangkan diri Anda hanya roh. Lalu ada tulang. Ada tulang di sana, Bang. Nggak ada tulang. Oh, tidak bisa. Ada tulang di sana. Karena kenapa ada tulang? Karena di neraka juga ada tulang. Di neraka versi Kristen itu ada tulang. Jadi kalau di neraka ada siksaan, Bang. Nah. Gimana mau tersiksa kalau cuma roh? Nah, sekarang kalau Anda katakan di neraka ada siksaan, Ya. berarti setiap kali diterangkan di dalam kitab Anda bahwasanya di neraka ada gertak gigi, betul? Ya.
Nah, kalau ada gertak gigi berarti masih ada tulang kan? Iya, iya. Nah, berarti ketika kalian bangkit, kalian tengkorak. Yang masuk ke surga lengkap gigi tapi nggak ada daging. Yang masuk ke neraka lengkap gigi tapi nggak ada daging. Sama itu. Makanya saya kasih pangkalnya di Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan untuk diberi surga dan untuk diberi neraka. Dan ternyata menurut keterangan kitab Anda, di neraka itu masih ada gertak gigi. Berarti betul yang kubilang. Tidak ada daging, cuman ada tulang tengkorak dengan gigi. Neraka sama surga bang beda. Neraka sama surga beda, tetapi ketika bangkit apakah manusianya beda? Bentuk manusia ke surga beda, bentuk manusia ke neraka beda juga gitu. Ayo. Itu bang. Kalau Lalu surganya bagaimana? kalau nerakanya abang masih ada kak? Apakah masih ada jaminan keselamatan kalau masuk neraka bang? Kalau muslim? Ada. Sama seperti di kitabnya Yahudi. Lah, sekarang begini, Bung. Sekarang saya tanya dengan saya, apakah Tuhanmu itu adil? Adil. Nah. Ketika manusia memiliki dosa dan memiliki amal kebaikan, dosanya dicuci di mana? Dibersihkan di mana? Bang, itu kalau Kutanya dulu, jangan curang dalam diskusi. Iya, Dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Kebencian bang kalau Kristen bang. Dosa dibalas di mana? Itulah jaminan maksudnya dosa dibalas gimana? Bagaimana itu? Ya, kalau manusia memiliki dosa, pertanyaannya dosanya itu dibalas di mana? Dosa itu dibalasnya di mana? Saya bingung mau jawab bang karena pertanyaan ini nggak bagaimana ya? Konyol. Oh, konyol. Saya bertanya, dosa itu tempatnya di mana? Kucluk. Neraka bang. Neraka. Nah, kalau orang itu ada amal kebaikannya, dia dibalas di mana? Amal baik dibalas di mana? Kalau amal baiknya di surga bang. Di surga bang. Nah, di surga. Kalau orang itu memiliki dosa dan memiliki amal baik, gimana ceritanya? Hah? Ayo, bingung kan? Nah, makanya di dalam kitabnya Yahudi di Mazmur 66 nomor 12, setelah orang Yahudi dosa-dosanya dihapuskan di neraka, mereka dimasukkan ke surga. Baca itu dalil. Hanya di surga Kristen yang persis lebih jahat daripada neraka. Nerakanya umat Islam adalah surganya Kristen. Neraka bagi kami, surga bagi kalian. Kalian tidak akan sampai kepada surganya umat Islam. Kalian hanya sampai kepada nerakanya umat Islam. Kenapa? Di surga yang kalian punya itu neraka bagi kami. Kalian hidup di sana hanya dengan tulang, gertakan gigi. Lukas 13 nomor 28. Kristen ketika masuk surganya hanya ada gertakan gigi. Kenapa ada gertakan gigi? Karena memuji Tuhan mereka dengan tengkorak. Berarti bang kalau Islam kalau masuk neraka berarti kalau sejahat apapun di dunia bang kalau pasti Selama dia tidak menjadi Kristen, dia masih bisa masuk surga. Masih ada harapan masuk surga. wow luar biasa ya. Oh iya dong, itulah keunggulan Islam. Lagian begini Bung, lagian hanya orang gila yang mau memilih agama Anda. Kenapa? Ketika masuk Kristen, lalu masuk surga, di sana di surganya Kristen. Sabar dulu. Di surganya Kristen. Di surganya Kristen itu tidak ada kenikmatan, yang ada hanya siksaan. Hidup dengan tulang, tidak ada daging. Satu. Di dalam surgamu tidak ada dagingmu, yang ada hanya tulangmu. Dan apa yang kau lakukan dalam kehidupan kekal? Sabar. Apa yang kamu lakukan di surgamu dalam kehidupan kekal hanya menari dengan tengkorak dan memuji Tuhanmu. Tidak ada kenikmatan di surgamu itu, nggak ada. Yang ada siksaan.
Maka saya Makanya, Bang. katakan hanya orang gila yang gengsi untuk masuk Islam lebih memilih neraka surga daripada masuk Islam. Sama seperti iblis. Iblis lebih pilih neraka daripada mengikuti perintah Tuhan. Kalian lebih memilih surga tapi hayalan, di mana di sana ada perang naga, di sana ada perempuan bodoh, di sana berkumpul para pesundal rentenir, lalu kemudian di sana kalian hidup dengan tulang belulang doang. Dan kalian lebih pilih itu daripada surga di Islam penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kamu nggak mau seperti iblis. Kalian tidak mau masuk surga. Kalian lebih pilih neraka. Itu fakta, itu real. Ayo, bayangkan kalau kalian hidup dengan tengkorak saja di surga dalam kehidupan kekal. Kamu tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum, nggak bisa merasakan nikmat. Hah? Orang-orang sehat orang berakal harus begitu, Bung. Jangankan mengenai surga, mengenai hari esok saja kita harus pikirkan hari ini. Kita makan apa besok? Kita mau ngapain besok? Kita mau kerja apa? Kita bikin. Apalagi di kehidupan berikutnya Anda tidak mikir. Wah, bahaya itu. Kita besok kesusahan hari ini, cukup hari ini, Bang. Besok lain lagi. Tuhan yang Oh, atur. di Islam tidak begitu. Di Islam tidak begitu. Umat Islam itu adalah umat yang berakal, harus memperhitungkan esok mau ngapain, harus dirancang hari ini. Lebih baik dalam kehidupan Islam, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, kenapa saya bilang begini, Bang? Kenapa saya bilang tadi kesusahan hari ini cukup hari ini, kesenangan apapun besok itu Tuhan yang atur. Kehendak Oh, nggak bisa, Tuhan, Bang. nggak bisa. Tuhan. Kamu nggak bisa mengatur Tuhan. Di Islam tidak begitu. Di Islam itu tidak begitu. Kalian yang mengatur Tuhan kalian meskipun tak bisa. Kalian yang mengatur Tuhan kalian, kalau kalian yang merencanakan sesuatu dan kehendak kalian yang harus terjadi. Kami umat Islam sudah diberi akal, diberi tangan, diberi kaki. Tuhan telah memberikan segala fasilitas. Tinggal kami yang berjuang untuk menghidupi diri kami. Tuhan yang meridhoi. Berbeda dengan kalian. Kalian yang seperti anak bayi terus. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berilah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Karena doa itu Makan aja terus kau minta. Makan aja terus kau minta. Orang itu minta kesehatan, lahir batin, panjang umur, Kalian dimudahkan minta rezeki. makan, Bang. Apakah Kami kalian minta rezeki, kami minta kemudahan dalam hidup. doanya luar biasa loh. Abang Kami minta supaya kami dimudahkan dalam setiap urusan kami. Kalian minta, Bapak berikanlah kami makan hari ini. Apa itu? Kayak pengemis. Minta makan dari rumah ke rumah. Tuhan bilang, pemalas kau. Biar makan juga kau minta sama aku. Pemalas memang kau. ya kita Pemalas. karena semuanya kan dari Tuhan. Karena sumbernya dari Tuhan, Bang. Semua berkat, Bang. Segala sesuatunya memang dari Tuhan. Tapi masa Ya. tiap hari minta makan? Rakus. Orang itu minta kesehatan, minta umur panjang, dimudahkan dalam mencari rezeki, dikasih anak-anak yang soleh. Bapak berilah kami makan hari ini secukupnya. Besok minta lagi. Besok minta lagi. Rakus sekali jadi orang. Sikit-sikit minta makan, sikit-sikit minta makan. Mending kalian ke emperan toko. Bapak minta nasi dong. Nah itu lebih bagus. Itu Jadi kembali kepada Tuhan, Bang. kembali kepada tema kita tentang surga. Kalian ke surga untuk apa? Jawab. Ya, malah muter. Sudah jawab tadi, Bang. Apa? Kami ke surga itu untuk menjalani hidup yang kekal dan memuji Tuhan. Nah, cobalah. Ke surga, hidup kekal, memuji Tuhan. Ya, kalau di Kan sebelah Kristen lucu. Tuhan, Bang. Coba. Kalau dalam Kristen memuji Tuhan itu bagaimana modelnya? Coba. Apa yang kalian lakukan pada saat kalian memuji Tuhan? Ya bersorak-sorak, Bersorak-sorak, Bang. Bertepuk tangan, bernyanyi, Bang. Jadi nanti kamu di surga, kerjamu di kehidupan kekal tepuk tangan gitu. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seumur hidup kekal. Itu surga atau neraka sih? Gitu. Itu surga atau neraka? Aku tanya, aku serius. Itu surga apa neraka?
Itu surga. Ada yang kurang. Jadi di surgamu nanti begitu. Cuma abang yang praktis. Baca lagi lah bang, kalau dari kejadian sampai waktu Itu jawaban Anda barusan. Kami ke surga untuk hidup kekal memuji bertepuk tangan. Hah? Coba kau perhatikan satu hari dulu tepuk tangan dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Sudah begitu yang tepuk tangan ini tengkorak. Yang memuji ini tunggal gigi. Hanya. Tidak bisa lagi haleluya bunyinya. Yang bunyi apa di sana? Nggak bisa lagi ada nada. Karena lidah sudah tak ada. Yang ada cuman gigi. Cuman ini yang ada. luar biasa ya agama Muslim diharuskan untuk Hah? Apa? Abang diajarkan dari kecil untuk menghina ya bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Anda di surga dihinakan. Kalau yang saya peragakan itu hinaan, berarti di surga kalian bukan dimuliakan, tapi dihinakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kami umat Islam berlindung dari surga model kayak gitu. Dalam kehidupan kekal, kalian cuma begitu doang. Halanak. Oh mama Pengerajaan dong. itu mah, itu bukan surga, itu neraka. Surga kok begitu? Ya Allah ya Karim, surga kok begitu? Ya Allah ya Karim. Memecah perantara istri-istri. Ya Allah ya Karim. Sekarang ku pilih, kasih pilihan sama Anda. Ya. Anda pilih mana? Dalam kehidupan kekal diberi Tuhan penghalalan untuk memecahkan perawan istri Anda, atau Anda seperti yang tadi itu, tepuk tangan, tepuk tangan begini dengan memuji dalam kehidupan kekal, atau hidup bersosialisasi dengan istrimu yang cantik yang setiap hari perawan terus. Anda pilih mana? Jangan munafik. Saya lebih pilih memuji Tuhan bang. Ya udah, sudah selesai kita. Oke, terima kasih atas kejujuran saudara. Silakan nikmati penderitaan Anda. Tepuk tangan dengan tulang belulang, tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal. Di saat kami lagi berbahagia dengan keluarga kami di surga kalian hanya bisa tepuk tangan dengan sengsara dan merana. Oke, sekira cukup anak-anak surga, penghuni alam tengkorak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian menjadi tengkorak yang baik di sana. Amin halilintar. Ayo yang mau ke surganya Kristen daftar. Daftar. Di bumi tidak pernah memuji Tuhan, nanti di surga baru memuji Tuhan. Dan tepuk tangannya lucu. Kenapa lucu? Karena tulang-tulang yang tepuk tangan. Pasti begini karena sudah tak ada darah kan, tak ada tulang yang menggerakkan kira-kira apa. Sementara pergerakan tubuh itu dikarenakan adanya aliran darah. Sudah tak ada darah di surga. 1 Korintus 15:50. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal sehat yang bisa sampai kepada kebenaran. Hanya akal sehatlah yang bisa sampai kepada Islam. Di mana mau ke surga? Namanya ke surga, tapi bukan makhluk normal yang ke sana. Kenapa? Karena darah dan daging tidak menempati ruang di surga mereka. Berarti yang ada cuma tulang dan rambut. Kalau dia cuma tengkorak, wajar mereka tidak saling kenal. Karena cuma tengkorak doang. Jadi dia nggak tahu mana istrinya dulu di bumi, mana anak-anaknya, mana orang tuanya. Kalau di Islam surganya subhanallah,
Al-Quran menarasikan jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Betapa indahnya surga Islam itu. Orang-orang yang beriman, kata Allah, surga Adan adalah tempat mereka bersama dengan orang soleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka berbahagia di sana, hidup kekal penuh dengan kenikmatan. Jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Subhanallah. Maka di Islam itu diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir. Jaga dirimu. Hah? Keren kan? Ya, di surganya mereka mau ngapain coba? Kalau ditanya, lu mau kemana? Mau ke surga om? Kok naik sepeda? Iya om. Setidaknya kalau naik sepeda masih bisa goyang setir, tulangnya masih kuat. Mau jadi apa di sana? Jadi tengkorak hidup. Untuk apa? Untuk tepuk tangan. Apa enggak lecet tulang-tulangmu nanti kena pengapuran? Enggak apa-apa. Yang penting jadi tengkorak. Aku sih kalau disuruh milih, mending aku tinggal di Makassar seumur hidup. Di Makassar dalam kehidupan kekal enak. Jalan Raja Wali ada, di situ Palu Basah. Jalan penghibur ada Coto Makassar. Rumah Hobbit Bolangi ada kopi nikmat RHB. Iya toh? Kemana lagi kita pergi? Ikan bakar Palu Basah ada lengkap di Makassar ini. Ngapain coba ke surga kalau cuma jadi tengkorak dan tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal? Udah bangga-bangga, kami ini anak-anak Tuhan. Oh ye, kami pewaris surga, EGP. Surgamu cuma sekelas itu rupanya. Aku pikir surgamu kayak surganya Islam. Sempat aku cemburu, tapi setelah aku tahu ternyata surgamu hanya hidup seperti tengkorak, tanpa darah, tanpa daging di sana, cuman gigi doang, tengkorak dengan lengkap rambut. Iya kalau ada gunting, kalau nggak ada tengkorak berambut panjang. Ngapain coba ke situ? Aduh, mending kau ke kota saya, ke Makassar, di sini enak daripada kau ke surga. Hai, masalah generasi. Aku pikir tadi surgamu mantep, ternyata surgamu kayak gitu. Menyedihkan banget surgamu. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku akan selamat, dan dia keluar masuk dan akan mendapatkan padang rumput. Alamak. Aku pikir begitu pintu masuk, aku pikir di situ dapat apa gitu, ternyata padang rumput. Halo, semangat malam. Halo, udah siap jadi tengkorak hidup? Ya. Halo. Halo.
Pura hidup Zuma. Jadi apa Dan? Kan darah daging, nggak ada daging, nggak ada, tidak ada darah. Hah? Sama jadi tengkorak kita ini udah meninggal. Ya itulah nanti Kau di juga surganya jadi Kristen. tengkorak. Jadi kau Bukan dibantu kau di atas pohon. Kau jadi tengkorak juga. Apalah. Anda ini Kristen apa? Kristen apa Bang ini? Kristen apa Anda ini? Katolik, Protestan? Saya Islam, Islam. Hah? Yakin Islam? Sama dengan si Yakin. Islam. Yakin Islam? Islam masuk Yakin. Kristen. Ah, gitu dong. Jadi kalau jadi pengikut Paulus itu, kalau berbohong itu jangan terlalu kentara. Tidak boleh kentara. Masa kau dikalah sama Paulus? Paulus itu mengajarkan menipu dengan cara yang sangat-sangat lincah. 1 Korintus 9 nomor 20-21 itu cara Paulus menipu manusia itu begitu. Ah, kau ini belum lincah kau jadi pengikut Paulus rupanya. Caramu mengelabui, caramu berpura-pura, caramu berbohong tidak lincah Paulus. Padahal kamu hidup di zaman modern. Harusnya kau lebih canggih dalam menipu. 1 Filipi 1 nomor 18. Kan gitu. Harus cara nipu yang bagus, yang cara nipunya itu yang maksimal dong kayak Paulus. Mana? Harus kayak Paulus itu betul-betul dia menjadi segala dari segala gitu. Mau makanmu nanti mulutmu itu. Ya memang harimau menerkam kejahatan. Mulutmu itu nanti Kau mau makanmu semua. Tadi kau ngaku Islam. Tidak segampang itu menghina Kristen, Zuma. Lu kok menghina? Paulus mengatakan Kau aja kau nggak ada harus gigi mengikuti dia. gerah. Kau harus mengikuti Paulus, dan Paulus mempraktekkan bagaimana cara mengelabui dengan cara maksimal. Mas 1 Korintus 9. Makanya 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 cara aja. penipuan Coba yang buka paling masker ulung itu. itu dicontohkan oleh Paulus tuh. Sakit hati lu kan? Bukan masker Aku itu, Islam nggak ada tapi gigi ternyata pertahanan. mukamu nggak muka Islam. Mukamu muka tengkorak di surga. Diam. juga itu di surgamu. Ayo kita kembali. Apa tujuanmu ke surga? Sama aja ya kita jadi tengkorak. Kau aja kayak tengkorak. Oh enggak dong. No. Di Islam dikatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Di Islam begitu. Umat Islam dibangkitkan lengkap dengan tubuhnya. Kau mau manggil-manggil setan itu. Itu menghujat kau itu menista kau. Kan? Itu menghina kau itu, menista kau itu, menista. Sakit hati kau itu, sakit hati. Sedangkan kalau kamu dengar, harimau mau makanmu nanti. Di dalam kitabmu mengatakan Kristen bangkit tanpa darah dan daging, masuk surga cuma menggunakan tulang doang. Persis gaya kepalamu itu, tengkorak, botak, sebelah sini tapi ada rambut. Itu gayamu udah praktekkan penghuni surga itu. Nah aku tanya, kau ke surga ngapain? Dengan gaya tengkorak, kau penghuni neraka. Dengan gaya tengkorak itu kau ngapain ke surga coba? Ayo, ngapain kau ke surga? Kau penghuni neraka, Zuma. Iya, ngapain kau ke surga? Mulutmu itu aja penghuni neraka kau. Emosi dia. Siapa bilang kau itu masuk surga? Enggak ada. Emosi. Emosi. Siapa bilang kau masuk surga? Emosi. Kau penghuni neraka. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Kami yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ayo, saya tidak percaya Al-Quran. Ya di gigimu. Memang kau tidak percaya, makanya kau kafir. Sekarang pertanyaan saya, mana jaminan surga dari Yesus untuk Kristen? Kafir bagi orang Kristen. Mana? Beragama. Mana? Bagi orang Kristen, Islam mana juga itu jaminan? kafir.
Mana dalilnya? Dalilnya di kitabmu mana? Ada. Nangis. Mana? Tunjukkan. Kafir itu yang bagi yang tidak percaya, yang tidak mengikuti Mana Yesus. dalilnya? Itu kafir Mana dalilnya? namanya. Jangan ikut-ikutan. Mana dalilnya? Ada. Mana? Ada. Mana? Iya. Kalau saya jelas, Kafir itu Islam itu laqad bagi kafara yang tidak alladziina mengikuti Yesus. qalu innallaha thalithu thalatha. Dalil ada dong. Laqad kafara alladziina qalu. Nah, sekarang kamu mana dalilmu? Dalilmu Ada. mana? Mana dalilmu? Mana dalil? Mana Tidak dalil perlu saya kasih wahai tahu penipu sama pengikut kamu. Paulus yang suka Kamu menipu? orang gila ini. Tidak ada dalilnya penipu. Itulah bukti kau pengikut Kau itu Paulus kafir. yang suka Kau itu mengelabui. kafir. Pengikut Paulus suka mengelabui. Filipi 1:18. Suka mengelabui, penipu. Kerjamu cuma menipu. Sesuai dengan ajaran Paulus. Nangis kau kan? Nangis. Dek, sadar, dek, sadar. Enggak, aku nggak mau sadar. Kenapa? Kenapa kau nggak mau sadar? Aku merasa tersiksa, Bang. Kenapa kau tersiksa? Di dunia aku sudah botak. Belum lagi nanti di surga aku botak. Sakit hati kau kan? Diajak kau diskusi baik-baik. Tema sudah diadakan di sini. Kau naik menipu. Aku Islam. Aku Islam, Bang. Ujung-ujungnya kau ngaku murtadin. Kau celok penipu. Ku sikut juga nanti kau kepala botakmu itu. Orang botak itu rata-rata pintar. Ini kau botak karena culas kau. Nipu kau. Kayak pendiri agamamu botak. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kau nipu-nipu. Pakai ilmu atuh, apa kau bilang? Tukang cukur. Pakai cangkul. Ngaku Islam dia. Dasar Paulus. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi. Pada orang Yunani ngaku Yunani. Pada orang lemah ngaku lemah. Yang taat Taurat ngaku taat Taurat. Paulus banget kau ini. Intinya lu bangkit ke surga lu. Model lu gak ada darah dan daging. Lu hanya tengkorak hidup. Lalu ngapain? Udah dua loh. Udah dua orang Kristen malam ini menjawab. Ke surga memuji dan bertepuk tangan. Kau latihan lah kalian tepuk tangan itu latihan. Satu hari kau tepuk tangan, kalau enggak pegal itu jari-jarimu tuh. Ini kehidupan kekal, tepuk tangan. Ini surga tuh apa itu? Kau dikasih dalil marah, naik-naik muka emosi. Padahal kita kasih kau dalil, tinggal kau bantah. Bang Suma keliru, Bang. Di surga kami itu bukan tepuk tangan. Lalu apa? Main karet. Begitu aja pun. Lompat jangkrik. Dalil, mana dalilnya? Kasih dalil toh. Baru orang percaya. Kau cuman bisanya nyerang Islam. Di Islam begini, Islam begitu, Islam begini, Islam begitu. Kau bilang pula di Kristen juga ada kafir, yaitu yang tidak percaya Yesus. Matamu. Kata kafir itu kalian rampok dari Quran. Tidak ada kata kafir di bahasa Yunani. Pandai kalian itu dididik menjadi penipu memang. Pantasan tiap minggu tepuk tangan. Iya, latihan toh. Di kehidupan kalian tepuk tangan. Kalau capek gini nih, pasti ada model kayak gini. Karena tidak mungkin begini terus. Di kehidupan kekal begini terus ini.
Emosi kalian kan? Udah diajarin kebenaran, emosi malah bukan berterima kasih. Halo, selamat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Oh, ngorok ini, bapak ini ngorok. Udah dibilang di surgamu dan kayak gitu, dalilnya ada. Ngapain kau emosi? Tinggal kau bilang, oh iya ya bang ya. Benar ya, ada dalilnya. Gimana ini bang? Nah itu baru. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam bang. Iya. Muslim bang, Muslim. Mau ngapain ke atas abangku? Mau ke surga tengkorak? Salah pejit bang, Muslim bang, Muslim. Kirain abangku, aku keren banget bah. Mau juga tepuk tangan pakai tulang. Ternyata salah tekan. Oke saudara, thank you. Sehat selalu, panjang umur. Ya, kasih. Halo saudara Noram. Halo. Saudara Noram. Penghuni surga tengkorak. Halo. Kalau kita umat Islam, kita hidup di keabadian bersama dengan pasangan kita. Indahnya Islam itu. Keren Islam ini. Di kehidupan yang kekal bersama dengan wanita yang kita cintai. Wahai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal kita bersama dengan laki yang kita cintai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal yang serba nikmat dan bahagia, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Pernah nggak saudara-saudara mengalami gini? Yang kerja khususnya ya. Ketika di kantor kita mendapatkan prestasi, ada disebut jasa produksi Jasprot. Saya pernah dapat 7 kali gaji. Pernah tahun 2007 seingatku. Prestasi tertinggi saya dapat 7 kali gaji waktu itu. Sekaligus dibayarkan. Bahagianya minta ampun. Siapa yang kita ingat lebih dulu? Hah? Yang kita ingat lebih dulu itu adalah anak istri kita, orang tua kita. Orang tua yang kita ingat, anak istri yang kita ingat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita makan bersama di rumah syukuran. Ya toh, itu prioritas. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi. Kita bekerja, berjuang siang malam untuk mereka. Ini kebahagiaan sementara. Mau 1000 kali gaji pun akan tetap habis. Iya kan? Sementara sifatnya. Berkumpul dengan mereka ada satu kebahagiaan yang tak ternilai. Nah, di kehidupan surganya umat Islam itu terjadi selama-lamanya. Di kehidupan kekal yang ada kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, nggak ada sakit, nggak ada pilu, nggak ada iri, dengki, hasad, nggak ada. Yang ada cuma bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya kita dididik apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadikan dunia ini penjara. Jangan kau jadikan dunia ini surga. Semuanya bisa kau makan, jangan. Disuruh sunat, jangan kau sunat. Disuruh ibadah Jumat, jangan kau rubah. Taati perintah Tuhan. Kenapa? Ada kehidupan kekal yang menantimu yang penuh dengan kebahagiaan. Seibarat 2 rumah. Rumah yang kita perindah bukan rumah yang akan kita tinggalkan. Tetapi rumah yang kita perindah itu adalah rumah yang akan kita tuju. Maka perbaiki dinding rumahmu. Perbaiki istanamu dengan sholat. Perbaiki
Perbaiki dindingnya, perbaiki pondasinya, rapikan kemudian permadaninya, penuhi dengan mutiara, intan berlian dindingnya, atapnya dengan emas. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Salat pelihara, salat pelihara, salat beribadah. Pelihara salatnya, infak sedekahnya lancar. Jangan ragu tentang itu. Karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Surga neraka itu adalah sebuah kepastian. Maka perbaiki rumah yang akan kita tuju. Jangan mempercantik rumah yang ada sekarang ini. Menumpuk harta. Sementara akhirat menunggu. Di sana pondasi pun belum ada. Kalau mereka kan tidak perlu pondasi. Mereka di sana nggak perlu rumah. Toh di sana mereka nggak punya daging. Toh yang ada cuma tulang. Tulang itu tinggalnya di mana? Di kuburan. Mereka cuma butuh kuburan di tempat mereka di sana, karena tempat tengkorak itu ya di kuburan. Itu saudara-saudaraku yang kucintai dan kusayangi. Ya, jangan mau keluar dari Islam kecuali Anda cinta dengan kehidupan tengkorak, bertepuk tangan dan memuji. Kalau saya sih, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, melembutkan hati saya untuk mati dalam keadaan Islam. Illa wa antum muslimun. Jangan mati selain daripada Islam. Kau mati selain daripada Islam, masuk surganya pun tak ada daging di sana. Kalau tak ada daging, berarti cuma tulang. Nah, masuklah kau surga, hiduplah kau. Jangan di surga di kehidupan kekal, di dunia aja kau hidup pakai tulang aja. Tiba-tiba ada orang lewat naik motor tulang doang. Gila nggak tuh? Tulang dengan rambut doang, dengan gigi lewat. Permisi paman. Satu kota orang terhambur. Selamat malam Bapak Ganteng, saudaraku orang Makassar yang baik. Selamat malam saudaraku orang Flores yang ganteng dan baik. Salam kenal. Salam kenal juga Bang. Siap. Temanya buat apa ke surga? Yes. Emang abang pernah ke surga ya Bang? Belum pernah ke surga, belum pernah. Baru temanya buat apa ke surga, maksudnya apa nih? Ya supaya kita tahu bahwa kehidupan kita akan berujung entah itu di surga, entah itu di neraka. Itu satu kepastian. Tak ada keraguan. Oh iya, itu dalam hadis firman atau dari mana abang? Menurut abang? Al-Quran yang menerangkan itu, bahwa kehidupan setelah di dunia ini finalnya nanti apakah di surga atau di neraka. Tidak perlu diragukan itu adalah suatu kepastian. Kepastian untuk dari dalam seluruh kitab apa tadi? Seluruh manusia akan ke sana. Di Kristen juga di kitabnya begitu kan. Coba Anda baca Yohanes 5, 29. Manusia akan dibangkitkan. Enggak Bang, aku enggak. Iya, minta maaf Bang, aku enggak pegang kitab ini Bang, aku lagi di kosnya teman ini, enggak bawa aku kitab. Maksudku di Kristen pun, di dalam kitabnya pun dikatakan surga tempat kekal bagi orang selamat, neraka tempat kekal bagi orang yang tidak selamat. Berarti surga neraka itu enggak perlu lagi diperbincangkan, diperdebatkan ada atau enggak ada. Karena agama kita menceritakan ada, Islam mengatakan ada, Kristen mengatakan ada. Sekarang yang kita bahas itu untuk apa kita ke sana? Ya nikmati apa? Apa yang Anda mau sama firman dan hadis sesuai dengan kitabnya? Bagaimana Anda bisa menikmati hidup Anda di sana? Lah, Bang. Ya hidup kekal, tapi kalau tidak ada kenikmatan buat apa? Bang, nikmati itu Bang sudah ditentukan sesuai dengan abang tadi yang melalui penjelasan. Temanku Oten mengatakan tepuk-tepuk tangan. Ngapain juga kita nyanyi-nyanyi di surga sana? Lagian kan kita cuma sudah nikmati, perbuatan di dunia kita sudah tercapai semua. Tapi terus kalau kita ke surga, di surga ngapain? Ya nikmati aja lah Bang, nikmati. Apa yang Anda mau nikmati di surga Kristen yang cuma tepuk tangan? Tidak ada tepuk tangan, siapa bilang Bang? Loh, teman Anda tadi yang mengatakan di surga kalian itu tepuk tangan.
Itu pemahaman orang-orang bodoh itu bang, pemahaman temanku yang kurang tahu itu bang. Anda harus tahu kalau di dalam kitab saudara memang diterangkan begitu. Kalian masuk dalam surga, selama-lamanya kalian ngapain? Memuji-muji dan hormat. Hormat entah begini kah? Coba Anda baca di dalam kitab Wahyu. Tepatnya di Wahyu berapa itu? Wahyu 5. Kalau kita lihat di Wahyu 5, data nomor 13, di surga kalian itu memuji dan menghormat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hormat, 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 hormat. Itu dalil. Bagaimana mau nikmat bang? Bagus kalau begini tidak masuk ke mata. Kalau kena mata, kena begini terus. Tapi Masuk. Aduh, kena lagi. Maaf, Gimana itu? minta maaf abangku. Ini maksudnya tema Itu dalil. temanya ini kan buat apa ke surga? Masa larinya ke lain-lain abang? Kan di surga Kristen itu diceritakan. Maksudnya kalau ke surga itu Iya, Anda ke surga, di surga Kristen itu apa? Kristen Dibangkitkan, tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tinggal tulang, dengan gigi doang, dengan rambut. Lalu apa aktivitas surga kalian? Hormat. Apalagi? Memuji. Apalagi? Enggak Tepuk tangan. Menari. Dalilnya mana? Wahyu 5 nomor 13. Itu dalil, Bung. Di mana diceritakan di Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. 1 Korintus 15:50. Jadi itu gambaran surga kalian itu begitu. Belum lagi di sana ada perang naga. Bang, abangku ganteng, saudara Iya. yang paling baik. Gimana? Begini bang, permasalahan buat apa ke surga kan sudah menjadi ketentuan dalam kitabnya abang. Ya. Al-Quran itu kok. Kita kan udah terlepas dari dosa semua itu bang. Sudah terlepas dari dosa. Tahu. Tidak ada lagi yang kita perbuat kecuali menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang Selesai di surga Kristen apa yang dinikmati di sana? Oh, Itu yang jadi masalah. Bang Juma. Nikmatnya di surga Kristen itu apa? Hidup dengan tanpa daging, tanpa darah, yang hanya ada tulang. Apa nikmatnya jadi makhluk tengkorak? Orang bisa nikmat Kecuali itu apa kalau dia makan, abangku. Orang bisa nikmat itu kalau dia fungsi telinga, fungsi mata, fungsi mulut, lambung semua berfungsi. Itu baru nikmat. Nah kalau sudah tinggal tengkorak doang dengan rambut, habis itu tepuk tangan, lalu hormat-hormat begini, apa nikmatnya dalam kehidupan kekal begitu? Cobalah nanti abang praktek habis ini depan kaca, lakukan sampai 3 hari. Nikmat nggak ini? Nah, nikmat nggak? Nah, sambil memuji tapi haleluya, 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 haleluya. Begitu di surga. Itu. Tuhan. Topiknya lain, bicaranya lain. Abang. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, Di kehidupan perbedaan kekal kok surganya gitu. dari surganya kami di mana, Bang? Nah itu tadi, di surganya Islam itu ketemu dengan anak istri, orang tua kita bergaul bersama, bersosialisasi bersama, hidup penuh dengan kebahagiaan di surga, kekal di istana kerajaan yang begitu megah. Sementara di Kristen, bangkit dari kematian berupa tengkorak masuk surga, kerjanya cuma memuji, hormat, tepuk tangan. Di kehidupan kekal begitu. Ini kalau di Pak, sesuai dan Bang Juma punya bahasa tadi. Dalil, sekarang saya mau nanya nih, Bang. Dalil, abangku, dalil. Sesuai Abang Juma punya dalil. Nah, sekarang saya mau tanya, Bang. Yes, Apakah orang Muslim itu menjamin dirinya bahwa dia akan masuk surga? Oh iya dong. Iya dong. Al-Quran surah Al-Mu'minun
ayat 1 sampai ayat 11. Coba Di situ Bang dikatakan, bukain dalilnya, Bang. silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun. Di situ diterangkan kemudian bagaimana umat Islam ini mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itulah surganya umat Islam. Umat Islam diceritakan bahwa mereka orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah dengan surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu mereka lah pemilik surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalil Kalau surga Firdaus itu Bang kayak gimana Bang? penuh dengan kenikmatan di dalam, Surga yang ada Firdaus. hanya kebahagiaan, yang ada hanya kenikmatan, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada sengsara, tidak ada sedih, tidak ada pilu, tidak ada cemburu, tidak ada iri, dengki, hasad, itu nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan Itu saya saja. udah kekal Bang. Nah itu Cuma kebahagiaan saja. dalam kehidupan kekal, umat Islam bahagia bersama dengan keluarga. Bahagianya itu tidak bisa digambarkan bagaimana bahagianya. Karena mereka dijamin oleh Tuhannya surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Makan minum di sana. Ayo. Tapi kalau di Kristen Bang, masuk surga Kristen, tidak ada daging, tidak ada darah. Cuman tulang. Apa yang diisi? Apa yang dilakukan di surga? Memuji, hormat, menari. 3 ini. Coba Anda bayangkan, jangan ke surga. Abang mah ngaco nih, hanya begitu, nggak ada di Injil begitu Bang. Di kitab Anda jelas ditulis kok. 1 Korintus 15:50. Itu perjanjian baru atau perjanjian lama itu Bang yang Abang? Perjanjian yang ngomong baru. Perjanjian baru. Waduh, kalau perjanjian baru mah terlalu banyak oten-oten palsunya itu Bang. Banyak oten-oten palsu. Merokok abangku kena PL. Ya, Bang, Wahyu sorry, Bang, 5 sorry. Wahyu 5:13. Kalian hanya menghormat di sana. Menghormat, puji-pujian, lalu kemudian itu kalian lakukan selama-lamanya. Dalam Kristen memuji itu kan haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu selama-lamanya Bang. Coba lakukan Tapi- itu satu hari aja dulu. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, Nanti Bapak. lama-lama bukan haleluya lagi. Halu, 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 halu. Gitu. Iya dong. Gini, Bang, Haleluya, kita haleluya, bicara haleluya, tentang- halu, halu, Agak, haleluya, Bang, nggak haleluya, bisa, haleluya, nggak haleluya, bisa, haleluya, nggak haleluya, bisa. haleluya, 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 haleluya. Kayak gitu. Lama-lama jadi halu. Gimana umat mau dialog terus kalau begini nih? Iya, itu dalil. Maksudnya- Iya dalil, aku paham Bang, dalil. Itu dalil. Bang. Tetapi Ya, lanjut. kita merujuk kepada temanya Abang tadi. Buat apa ke surga? Kan udah dijelaskan Yes. sama Bang Juma. Yes. Perbedaannya surga Abang Juma dan surga aku itu di mana? Abang Juma sudah jelaskan semua. Perbedaannya antara surga Sudah Anda jelaskan. dengan surga kami penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Nah, sedangkan di Kristen penuh dengan kesengsaraan. Bedanya itu di situ. Sengsara. Loh, bagaimana nggak Gini, sengsara kalau seumur hidup cuman berupa tengkorak? Kalau umat Kristen yang pengikutnya Nabi Isa itu Bang, setauku nih, sebagai pengikut Nabi Isa. Isa kan itu memang sesuai dengan saudaraku non muslim sesama aku itu mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa menurut aku Bang, sesuai dengan perjanjian lamaku yang pernah diberitahukan dari nenek-nenek moyangku sampai sekarang dijelaskan ke sini Bang. Wah, doktrin pasti. Kok dari nenek moyang Anda pasti doktrin. Silakan. Apa Enggak doktrinnya? lah, Bang. Kan kalau kita mengikuti ajaran Nabi Isa sesuai dengan perintah Tuhan, dijelaskan dalam kitab yang dari dulunya itu kitab yang lama. Itu kan Yesus itu kan nabi anak daripada Tuhan. Ya, tetapi ini Bang,
Ada garis bawahnya loh, tetapi barang siapa tidak mengakui Yesus itu anak Tuhan, celakalah bagi dia. Yang mengakui tidak celaka. Iya kan? Umatnya yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, celakalah. Lu udah bilang lagi nih. Celakalah orang yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Celaka. Jadi aku berpikir loh, kenapa dari perjanjian lama itu yang ku ketahui dari nenek moyangku yang dulu sampai sekarang bisa berubah-berubah. Makanya temanya Abang Juma ini, buat apa ke surga? Makanya aku bingung. Dari perjanjian lama dirubah jadi perjanjian baru, aku jadi bingung, surgaku yang lama atau surgaku yang baru dari perjanjianku ini tadi. Belum ke surga aja bingung, gimana Bang ini ya? Emangnya abang sudah ke surga, Bang? Minimal bayangan surga itu sudah jelas nyata melalui agamaku. Kami Astaga, penggambaran surga udah jelas. Mandi surga ada bayangannya. Oh iya dong, surga tempat kebahagiaan, surga tempat kenikmatan bersama dengan keluarga, jannatu adnin yadkhulunaha. Jelas itu dalam Al-Qur'an. Tapi kalau ku ikuti, Bang, minta maaf, Bang. Tapi kalau ku ikuti ceramah-ceramahnya orang muslim itu, Bang, celakalah orang yang beriman. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Kok celaka orang beriman? Mana dalilnya celaka orang beriman? Celakalah orang yang sholat, bukan beriman. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Itu yang dimaksud. Kalau yang sholat saja, yang lalai dari sholatnya karena ria, suka mengulur waktu, suka bolong-bolong sholatnya karena terbebani oleh neraka, itu yang celaka. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak sholat? Celaka 15 kali. Berarti percuma dong, Bang, yang dijanjikan sama Tuhan, yang dijanjikan sama Alkitab tadi bahwa orang Islam itu Makanya yang dijamin surga itu kata Quran adalah mereka yang khusyuk, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salat. Itu yang dijamin surga. Yang khusyuk dalam salat. Mana mereka yang khusyuk dalam salat itu? Yang salatnya mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh yang mewarisi surga. Gitu, Bung. Tapi kalau terima kasih pencerahan. Nah, udah. Terima kasih ya pencerahannya, Bang. Kami Flores Satu Rahim dari Flores, Bang. Oke, thank you, Bung. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetap kami saudara, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih Abangku Flores, thank you. Terunin, Abang. Oke, makasih Abang ya. Siap, Abang. Oke, thank you. Siapkan diri Anda masuk ke surga Anda dengan bentuk tengkorak dan siapkan kekuatan untuk tepuk tangan di kehidupan kekal tanpa akhir. Tepuk tangan yuk kita bertepuk tangan. Tepuk tangan aja, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah bahagia. Yang penting tepuk tangan. Lagunya salah. Apa yang salah? Bukan tepuk tangan. Tunggu mobil bunyi. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus
Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu gak ikut dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Keren. Kaum muslimin. Keren. Masya Allah, luar Kesibukan biasa. para lelaki nanti di dalam surga adalah bertepuk tangan. Oh, kirain kesibukan bertepuk para tangan. lelaki Masya Allah. yang masuk surga di Adalah? surga adalah Adalah? memecah perawan istri-istrinya. Mantap kali. Kalau perempuan ditanya, wahai perempuan, maukah kalian setiap selesai bersetubuh dengan suami kalian kembali perawan? Ketik di bawah. Maukah kalian setelah kalian masuk surga, setiap kali kalian melakukan kewajiban sebagai istri, kalian kembali menjadi perawan? Mau atau tidak? Oh, semuanya mengatakan mau. Bahkan bom-bom pun ikut berkata mau. Mau bang. Bom-bom aja mau kembali perawan. Habis disetubuhi jadi mempelai wanita, dia bilang apa? Mau bang. Ini semua wanita mau. Kalau perempuan mau selama-lamanya perawan, yuk ikut ke surga. Surganya Islam tapi. Sekarang masuk surga Islam, Anda sebagai wanita tetap perawan dan tetap bersama dengan suami yang Anda cintai, mau? Mau dong bang. Jujur nih ya, jujur. Laki-laki normal itu, laki-laki normal minimal dalam sepekan, minimal nih dalam sepekan melakukan ibadah persenggamahan dengan istrinya yang halal itu minimal 3 kali. Nah kalau aku sih selama almarhumah hidup nggak pernah 3 kali dalam sepekan. Biasanya 3 kali dalam sehari. Kayak minum obat. "17 tahun kami bersama itu minum obat 3 kali 1 kata dokter. Ini di surga cok. Di surga nggak ada encok, nggak ada saraf terjepit, nggak ada asam lambung, nggak ada asam urat, nggak ada kelemahan di sana. Wanita-wanita kita cantik. Wow. Kenikmatan apa lagi yang kau dustakan? Iya toh? Di tubuh yang sehat ini kita pingin makan yang di dunia kita tidak bisa makan karena sikit-sikit asam lambung. Jangan makan itu kolesterol. Jangan makan itu asam urat. Jangan ini karena kena mah. Jangan makan itu karena ketensian tinggi. Di surga semua bisa kita makan, tak ada penyakit. Setelah tidak ada batasan makan minum karena sehat terus, tidak ada sakit di sana. Ya bersenggama dengan bidadari, dengan istri permaisuri kita, jelas dong begitu juga adanya. Itu baru surga. Itu baru kenikmatan. Itu baru kenikmatan. Dan hidup di bumi itu normal. Contoh misalnya, ibu, sebentar kita mandi subuh yuk. Ah, kode itu, kode itu. Apa kata ibunya? Besok malam aja ya Pak. Kenapa rupanya malam ini? Malam ini aku pengen hitung keuntungan kita yang kemarin. Aku belum hitung. Berarti
ada hal yang menarik perhatian istri untuk tidak melakukan itu mulu. Apa itu? Aktivitas yang lain. Nah, di surga itu begitu. Di surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, bersosialisasi sama penghuni surga. Ketemu anak, ketemu istri, masing-masing punya istana, masing-masing punya kerajaan. Begitu di surga, sama seperti di bumi. Maka ketika disiapkan ayam bakar satu kontainer, enggak dihabiskan satu kontainer. Iya, masih ada besok, masih ada lusa, masih ada seterusnya. Kehidupan kekal, enggak ada sengsara-sengsaranya. Lebih baik saya mecah perawan daripada saya pecah tulang. Tepuk tangan, salah tepuk tangan. Tepuk tulang. Pilih mana, sahabat-sahabat muslimku? Tepuk tengkorak, tepuk tulang, tanganmu lecet, begitu lecet kembali lagi utuh. Tepuk tulang lagi, tepuk tulang, lecet, kembali utuh. Tepuk tulang, kembali utuh. Pilih mana? Bersenggama, selesai kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Daripada tepuk tulang, lecet kembali normal, lecet kembali normal, lecet kembali normal. Untuk tepuk tangan, tangannya kembali utuh untuk tepuk tangan. Wanita kembali perawan untuk bersetubuh dengan lelaki yang dicintainya. Wah, indahnya dunia ini. Yang terindah itu apa? Hah? Yang terindah itu apa? Ketika kita pulang kantor, melihat bini cantik manja-manja sama kita, kamarnya sudah penuh dengan harum mewangi, ya toh? Kamar sudah dingin, ya toh? Harum, dia sudah cantik, bermandikan dengan harum aroma yang indah, ya toh? Ranjangnya penuh dengan bunga-bunga, ya toh? Ya kan? Itulah puncak kebahagiaan di bumi. Hanya orang munafri yang tidak mengakui itu. Oh, yang bahagia di bumi itu bang semua makan babi, matamu. Bahagia di bumi itu bang semua adalah masukkan anjing ke karung, pukul balok, ketepak, bakar, habis itu makan, matamu. Bahagia itu adalah ketika kita berdua dengan wanita yang kita cintai. Bahagia itu adalah ketika kita bersama dengan anak-anak yang kita sayangi. Bahagia itu ketika kita bersama dengan kedua orang tua yang kita cintai, keluarga kita yang kita sayangi. Dan itu terjadi di surga, coy. Ayo, jadi ke surga kita itu untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Jannatu adn yadkhulunaha. Itu jelas tuh dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi poinnya. Dan tidak diragukan lagi kalau di surganya Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tengkorak dengan rambut doang. Lalu ngapain? Hormat. Jangan lebay bang Suma. Kenapa kau bilang lebay? Di surganya mereka nggak ada mata. Jadi walaupun keluar masuk ini kan lubang tuh lubang. Begitu masuk keluar masuk ini nggak ada lagi sakit bang. Oh iya juga ya. Ternyata selain tepuk tulang nggak ada lagi masuk-masuk kan lubang masuk bang. Pulang. Aduh. Pantasan aja ada peran naga. Ternyata mereka nggak bisa melihat. Di sana kadang nggak ada bola mata, yang ada cuma tengkorak doang. Aduh parah ini. Parah. Jadi lebih baik wanita-wanita muslimah bersetubuh perawan, daripada mereka bersetubuh, habis itu punya bininya bisa simpan kasur di dalam. Bahkan bisa simpan duit di situ. Kalau suaminya suka malak nih, mabok pulang. Ibu, ya pak, kok mabok lagi? Iya, minta duit. Nggak ada duit. Ah, nggak mungkin. Ah, nggak ada duit. Carilah kalau ada. Digeledah tas, tak ada ditemukan, ternyata disimpan di situ duitnya. Bahaya Indonesia, bahaya generasi.
Aduh, parah. Kalau di Islam, wanita perawan terus. Indahnya surganya Islam itu. Perawan terus. Dan ya sengsaranya mereka kalau tulangnya nggak ada ucok. Ucoknya nggak bisa lagi tegang, berdiri, siksa. Di bumi. Istri pingin, tapi ucok nggak bisa lancang depan. Itu kesengsaraan. Sengsara itu. Kalau istrinya masih kuat, masih gesit, tendangannya masih tendangan ya sasaran muka. Terus Uco nggak bisa bergerak ngapa-ngapain. Oh, mama susah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau si Uco lancang depan terus, baru bangun tidur istri itu sudah nyanyi-nyanyi. Alangkah senangnya hatiku bersama papi, cak kencang. Senang hatiku. Itulah lagu seorang ibu ketika bangun tidur, ketika menemukan sang suami tegak lurus kayak tiang bendera, tak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada lemah-lemahnya. Di Islam begitu nanti, coy, bahagia luar biasa. Apa kamu pikir istrimu bisa bahagia? Hah? Kalau yang ditemukan dari ucokmu itu hanya seperti kain, lembek, dingin, tak berurat, mengkerut, mengkeret, ciut. Istri sengsara, cuman palsu doang itu senyum. Papa lagi sakit ya, dalam hatinya matilah kau cepat. Tapi kalau si Ucok tegangnya maksimal, kaulah laki-laki paling disayang sama istrimu. Benar nggak, Bu? Jujur, benar nggak? Oh iya, benar. Jangan kau hinakan Islam. Sementara itu adalah sebuah kelebihan dan itu adalah kekurangan bagimu. Pulang tak bawa duit, tapi pulang bawa Ucok yang bisa membahagiakan istri. Itulah kebahagiaan. Sudah pulang, jalannya letih lesu, bau minuman, perut segentong, cari dompet gak ada isi. Sudah begitu Ucoknya kayak lombok biji. Gimana mau bahagia? Gimana mau bahagia? Sudah begitu masuk ke surga menjadi tengkorak dan kerjaan cuma tepuk tulang. Surga Islam dong. Dunia bahagia, surganya nanti kelak bahagia. Itu baru manusia berakal sehat. Masa lebih memilih bongkar pasang tulang tangan karena tepuk tangan daripada perawan-perawan terus. Orang bodoh, orang bahlul. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Bangga kami anak Tuhan. Terus kalau lu anak Tuhan lu ngapain? Kami pewaris surga. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Ayo. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Kami tepuk tulang. Di surga kau tepuk tulang. Ngapain kau banyak cerita, banyak mikir? Mau nipu lagi kau ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Jalan tengkorak hidup kah? Halo. Kayaknya sih bukan. Biasanya kalau calon tengkorak hidup biasanya naik marah-marah. Menemukan surganya begitu adanya, serba salah. Oh, salah serba. Di surganya tak ada darah,
dan tak ada daging. Pantaskah mereka disebut manusia? Kalau yang ada cuman tengkorak. Halo. Halo juga Bung, silakan buka kamera. Kalau calon tengkorak hidup, silakan buka kamera, kita diskusi, silakan. Tengkorak apa kau bodoh? Aku orang timur, bos. Siapa orang timur? Aku. Iya kah? Buka Gimana, kameranya. gimana? Buka kamera kalau Gelap anda kali ini. rumahku, kamarku ini. Matikan lampunya. Nyalain aja, silakan. Calon Oke, tengkorak oke. kah bang? Tengkorak apa? Maksud gue penghuni surga yang isinya tengkorak hidup. Enggak lah. Oh, jadi Islam? Enggak. Jadi? Katolik, kenapa? Oh, Katolik itu surganya cuman tengkorak hidup di sana. Kau ini masa nggak pura-pura? Pura-pura kau nggak tahu. Masa nggak dengar tadi saya diskusi? Kata siapa kau? Kata siapa kau? Kitabmu mengatakan itu. Di surgamu itu bukan tempat darah dan daging. Berarti tinggal tulang dan rambut. Baca kitabmu, kata kawanku. Kitab mana itu? Kitab mana itu? 1 Korintus 15 nomor 50. Di surga Kristen tidak ada tempat untuk tulang, daging dan darah. Nah, bertinggal tulang. Mana buktinya? Tengoklah aku, mana buktinya? Yang banyak bacot kau. Mana buktinya? Lihat aku sini, mana? 1 Banyak pandai Korintus 1 Korintus 15 nomor 50 kata pendiri agama lo, di Kristen surganya itu tidak ada daging dan darah, berarti tinggal tulang dan rambut. Sampai kau. Loh, kok kau maki? Itu dalil. Mana Masih lihat? Aku tengok namanya bukti. 1 Korintus 15 50. Masa kau nggak tahu kitabmu sendiri? Gimana sih? Buka anumu dulu, buka kameramu dulu. Gua gelap kali, Bang. 1 Korintus 15 50. Di surga tidak ada daging dan darah. Nah, sedangkan yang masuk ke sana kan ente. Ente kan ada tulang nih, ada daging, ada darah. Nah, nanti ketika bangkit berarti tinggal tulang. Bayangkanlah itu di depan kaca kau tinggal gigi saja. Kamera nggak bisa dibuka, Bang. Soalnya aku nak kembar aku ini. Ya udah, kau bacalah HP-mu, bacalah Bible-mu. Ya, aku tengok ya. Silakan. Halo saudara audio. Lari dia. Tadi apa dulunya, Bang? Hah? Tadi apa dari ini itu, kitabnya itu? Begitu bunyinya, mau kayak mana lagi? Kitab apa itu? Surat Paulus Korintus. Itu Ya, kitab apa itu? 1 Korintus 15 50. Di surga Kristen tak ada dagingnya, cuman tulang doang dengan gigi dan rambut. Sudah gitu kau tugasmu di sana cuman tepuk tangan dan hormat di kehidupan kekal gitu loh. Bayangkan saja tuh kau berbaris, tulang-tulang semua kalian berbaris tepuk tangan, menari hormat-hormatan kayak gitu. Itu surga atau apa sih? Neraka pun kurasa nggak begitu amat. Mana ada itu? Baca di dalil 1 Korintus 15. Ya Allah ya Karim. Halo saudara XX. Baca dulu ya, setelah baca baru naik sini ya. Selamat malam Bang. Ya. Oh iya, betul juga ini. Oh iya, betul Bang Suma. Mana kau hidup di dunia? Berarti kau di surgamu kayak mana hidupmu itu di surga? Bangga-bangga kami nih anak-anak Tuhan, pewaris surga. Iya pewaris surga, tapi surga tengkorak. XX dari coba cari lagi ya, Iya malam Bang, malam. Kristen juga. Kristen Bang, Kristen. Iya, silakan buka kameranya abangku, kita diskusi.
Kristen bang. Iya, buka kamera kita diskusi, silakan. Saya hanya bertanya saja bang, boleh bang? Saya tidak diskusi bang, hanya bertanya saja. Buka kamera, habis itu bertanya, silakan. Oke. Ya. Pakai baju dulu bang. Izin turunkan ya, Bang. Belajar lagi. Kalau mau masuk surga tengkorak, silakan mati dalam keadaan sekarang. Yang kontribusinya beberapa pertandingan terakhir meyakinkan dibandingkan lini depan dari Portugal. Jadi berdasarkan analisa ini, Bang, minta maaf ya, saya tidak diskusi bang, hanya mau bertanya, boleh ya bang? Ya, silakan. Saya hanya mau bertanya tentang batu Hajar Aswad bang, karena menurut saya ini menarik buat saya, karena saya juga tidak memahami tentang batu itu bang. Saya mau ingin tahu. Iya. dan ini bukan hanya sekedar Awal mula batu Hajar Aswad itu turunnya bagaimana bang? Coba diceritakan bang. Itu batu dari surga, kita nggak tahu cara turunnya apa, gimana. Kita nggak tahu. Sebagaimana Tuhan menciptakan bumi juga kita tidak tahu. Tuhan meletakkan gunung-gunung, kita nggak tahu. Menetapkan sungai, daratan, kita nggak tahu. Itu rahasia pencipta langit dan bumi. Kalau tidak tahu, kok bisa batu itu disakralkan oleh umat Islam? Kan Ya tidak karena tahu. itu kan ada perintah dari Tuhan kami untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah dari Tuhan kami untuk kemudian mensakralkan batu itu sebagai batu yang disiarahi ketika kami kemudian berhaji atau kami umroh. Kalau Tuhan kami itu meminta kami melakukan, kami lakukan. Abraham diminta untuk penggal anaknya, Abraham lakukan. Tak ada yang bisa menolak orang beriman ketika Tuhan yang perintahkan, itu yang dilakukan. Hanya orang pembangkang diperintahkan jangan ada ilah lain, membuat anaknya orang jadi ilah. Pembangkang itu. Kuduskanlah hari Sabat, dia malah hari Minggu. Pembangkang. Potong nonotmu, malah dia pelihara kulup. Jangan kemakan babi, malah pesta babi. Kalau di Islam enggak. Jangan kemana-mana dulu bang. Kalau di Islam enggak. Di Islam itu apa yang kami diperintahkan kami lakukan. Sami'ana wa ta'ana. Kami mendengarkan dan kami mengikuti. Itu Islam. Nah makanya namanya agamanya Islam. Islam itu ketundukan, pasrah, berserah diri. Apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kami lakukan. Kami disuruh berjalan sampai ke Mekah, kami ke Mekah. Itulah umat Islam, tunduk pada perintah Tuhan. Silakan. Ada lagi? Berarti pertanyaan saya ini kan tidak ada poin untuk jawabannya tentang batu ini. Kenapa dengan batu? Kamu jadikan cincin boleh. Bukan, hanya ingin tahu tentang sejarah batu ini, awal mula datangnya bagaimana. Ini kan sebagai sakral. Batu dari surga. Di surga itu kan tempat bebatuan, banyak batu-batu di surga itu. Batu-batu mahal yang ada di surga. Ada datanya bang. Di surga banyak batu, ada datanya. Wow, kalau Anda bercerita tentang batu di dalam kitab saudara, tentang batu-batu jangan kemana-mana bang. Ini kan tadi kan saya sudah bertanya tentang batu Hajar Aswad. Kata abang kan banyak batu di surganya abang. Coba dijelaskan pakai data bang. Ingin di tahu Bible kan? Enggak, di Bible itu jangan masuk ke Bible bang. Kenapa rupanya? Quran. Loh, enggak boleh Anda masuk Quran. Percuma aja Anda masuk Quran, Anda tidak beriman. Kalau kita memang saya tidak beriman, tapi saya kan bertanya bang. Gimana? Ingin tahu. Apa itu? Minta data bang. Tadi kan kata abang banyak batu di surganya abang. Makanya saya minta data. Di mana datanya itu? Anda baca di Yehezkiel 28 nomor 13. Yehezkiel. Itu kan kitab saya, kitab abang.
Di kitab Anda, Yehezkiel menjelaskan banyak bebatuan di sana. Anda nggak percaya? Anda malah minta di surganya Islam. Iya, maksudnya Sementara itu kan kitab Anda yang Anda pegang, Yehezkiel 18, Yehezkiel 28 nomor 13 maksudku, itu penuh dengan bebatuan, batu-batu yang mahal ada di sana. Baca itu. Kalau Anda mencari di Al-Quran, Anda temukan pun Anda tidak percaya Al-Quran itu. Anda tidak beriman kepada Quran. Yehezkiel kitabnya Yahudi yang kalian pakai, kan lucu kalau nggak Anda percaya. Ternyata di surga itu penuh dengan bebatuan-bebatuan yang mahal. Salah satu batu yang mahal itu kemudian datangkan dari surga sana, turun ke bumi untuk menjadi tugu arah ibadah. Oke? Coba buka sekarang Yehezkiel 28 nomor 13. artinya di iya tahu Bang, tapi maksudnya di kitab Abang kan tidak ada kan? Tidak ada data. Nah, kalau tidak ada di data tapi tidak ada di data kitab Anda, apakah Anda ragu? Ini kan saya tanya tentang kitab Iya, Abang. kalau misalnya saya kan udah mengatakan batu yang ada yang kami sebut Hajar Aswad itu dari surga. Anda ragu, lalu Anda minta Tidak ragu, dalil. Tidak ragu, Ya Bang, sudah, tidak ragu. berarti aman toh? Aman. Tadi kan abang bilang banyak batu di surganya Abang. Makanya saya minta datanya. Adakah datanya di banyak batu di Kalau di surga kami itu tidak di Quran kami tidak dijelaskan batu-batunya seperti apa. Tapi kalau di Yehezkiel 28:13 disebut nama-nama batu itu. Yang banyak di surga itu batu-batunya ini. Batu ini, batu samrud, batu bacan. Semua batu disebut. Sudah main Spanyol ya? Belum? Belum, sebentar. Sebentar lagi. Lagi tunggu Bang, lagi tunggu. Oke. Ada lagi? Ya mungkin itu saja Bang, karena tidak ada jawaban. Iya. Jadi Oke. ya. Makasih Bang. Makasih juga, thank you. Semisal seorang gembala yang menyeru binatang, mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak ngerti apa isi suara tersebut. Itulah kata Quran. Orang kafir itu seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara yang mereka dengar. Coba kambing, mendengar gak? Mendengar. Mengerti gak? Enggak. Itulah gambaran orang kafir kata Quran. Silakan saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi lagi. Diskusinya yang baik. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan, yuk diskusi lagi kita. Tapi bawa akal ya, biar bisa dibimbing, bisa diarahkan, bisa dijelaskan. Seperti tadi teman kita ketika kita kasih 1 Korintus 15:50, iya ya, benar juga, nah, itu bagus. Mereka mau mendengar, mereka mau membaca dalil. Ayo, ada lagi? Mister Cipok Nenggolan SH. Mantap kali. Halo, semangat malam. Halo Bang. Bentar Bang ya, bentar ya. Saya ngambil dulu. Apa itu? Bentar Bang ya. Ya. Biar kita enak diskusinya. Oke. Teman-teman sekali-sekali masuk ke YouTube Zulkifli Abbas ya, subscribe di sana ya, biar ramai lagi di sana teman-teman. Lucu ini. Sebesar apakah batu zakat? Zakat kuda. Halo Bang.
Kedengaran suara saya ya, Bang? Kedengaran Bang, silakan buka kameranya. Bang ya. Siap. Malam Bang. Oke, malam juga. Wih, kayaknya kita udah yang kedua kali lah ini Bang ya. Oh ya? Jumpa ya? Iya. Oh iya, mungkin. Silakan. Buat apa ke surga menurut Kristen? Jadi ini kan konsepnya pertanyaannya ke surga mau ngapain gitu Bang ya? Iya, iya buat apa ke sana? Jadi kalau menurut kami di agama Kristen, kerasa Kristen, surga itu kan sebenarnya dia adalah telos yang semua orang tuh kan berharap maunya ke sana. Karena di sana ada iming-iming yang namanya kan kehidupan abadi. Kehidupan abadi. Walaupun kehidupan abadi ini sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan hidup abadi seperti apa di umur yang berapa gitu. Kira-kira kita hidup abadinya itu nanti seperti apa? Apakah semuanya jadi tua pukul rata? Atau muda pukul rata? Atau bayi jadi pukul rata? Itu kan sampai sekarang masih jadi polemik Bang. Sehingga dari polemik itu ada pakar-pakar yang namanya bagian-bagian antropologi, yang bagian-bagian filsafat ya. Saya pernah mendengar mereka membuat sebuah kajian secara ilmiah bahwasannya sebenarnya neraka itu, kalau kita mengimani neraka itu ada, bukankah kita sebagai manusia yang mempercayai Tuhan itu adalah Maha Kasih, Pengasih dan Penyayang? Kalau kita berpikir bahwasannya neraka itu ada untuk tempat manusia dihukum, bukankah kita sedang menantang Tuhan? Jadi kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih Bang. Tapi kok kita bisa, kan belum ada nih orang yang pulang dari neraka itu, belum pernah ada orang kalau dia bermimpi pernah di neraka. Saya pun malam ini bisa berbicara bahwasannya 3 jam yang lalu saya baru bangun tidur dan bermimpi pulang dari neraka. Kan bisa semua orang berasumsi seperti itu, Pak. Jadi saya membaca sebuah kajian-kajian ilmiah dari Albert Einstein ya, tentang ini secara ilmiah Bang ya, tentang sebuah materi yang tidak terlihat atau di dimensi yang lain, akan tetapi kekuatannya itu luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kami Kristen juga kadang sering salah paham Bang. Salah pahamnya itu menanggapi antara surga dan neraka itu seakan-akan itu ada 2 rumah. Di mana rumah yang satu ini isinya ya ada bidadarinya, ada makanan yang enak-enak. Kan kita semua pasti ke situ Bang pikirannya. Hidup nggak akan mati lagi, hidup terus kan. Cuman kalau saya pikir-pikir Bang, sebetulnya surga dan neraka itu, ini saya mau bertanya sama Abang. Jadi saya mau menyimpulkan dari yang kajian-kajian saya dengar itu, saya memiliki kesimpulan kalau surga dan neraka itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri kalau saya Bang ya. Kenapa ada di dalam diri kita sendiri? Saya mau mengutip dari penggenapan yang Tuhan Yesus buktikan, dia turun sebagai firman yang hidup. Di situ saya menafsirkan kalau dia mau melepaskan semua manusia dari yang namanya hukum Taurat. Karena menurut saya hukum Taurat itu adalah neraka, dia mengikat Bang. Kita diikat dengan peraturan yang seakan-akan kita ini paling takut sesama manusia mengetahui kita berbuat kejahatan. Jadi kita paling menjaga jangan sampai tetangga ataupun kawan-kawan kita mengetahui perbuatan jahat kita. Tapi kita kadang nggak sadar kalau yang di atas memperhatikan, kan begitu Bang. Jadi saya sampai sekarang masih meragukan surga itu seperti apa dan neraka itu seperti apa. Akan tetapi saya bisa menyimpulkan dari kajian-kajian ilmiah dari para pakar-pakar filsuf ada di dalam diri kita. Bahkan saya berpikir dunia ini lebih kejam daripada neraka. Alasannya, kalau di neraka, dia sudah pasti bersalah Bang, dihukum. Kalau kita di dunia ini, yang tidak bersalah pun dihukum. Begitu loh. Jadi saya lebih senang kalau bisa saya masuk ke neraka aja.
Karena dunia lebih kejam, kira-kira begitu bang. Sekalian ini bang, satu lagi. Tadi kan ada kawan tuh nanya yang namanya batu ya, batu Hajar Aswad ya, ditanya. Itu sebetulnya nggak perlu ditanggapi lah. Cuman saya agak geli aja dengar penjelasannya tadi. Kira-kira begitu bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan lebih baik Anda ke neraka daripada ke dunia, nggak usah ke neraka bang. Ke surga Kristen aja itu lebih dari neraka. Betapa siksanya orang Kristen nanti di surganya Kristen itu. Kalau saya lebih baik di dunia ini, kekal di dunia daripada ke surganya Kristen. Yang kita bahas ini untuk apa ke surga? Bukan membahas tentang surga itu apa, neraka itu apa. Yang pasti Kristen itu ada surga, ada neraka, itu dulu. Kalau Anda mengatakan pada diri Anda itulah surga neraka Anda, itu juga tidak salah. Maksudnya apa? Ungkapan itu adalah bahwa menentukan Anda ke surga dan Anda ke neraka, ya itu Anda sendiri, perilaku Anda yang menentukan itu. Surga Anda yang menentukan pada dalam diri Anda, neraka Anda juga Anda yang tentukan. Nah, tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas sekarang ini adalah buat apa kita ke surga. Nah, Anda mengatakan belum jelas. Kata siapa Kristen surganya tidak jelas? Anda yang kurang baca Bible. Surganya Kristen itu adalah tempat di mana orang Kristen hanya memuji dan hormat selama-lamanya. Bertepuk tangan, memuji selama-lamanya. Itu di surga kalian. Kalian di surganya Kristen itu hanya bertepuk, bukan tepuk tangan, salah lagi. Tepuk tulang. Karena di Kristen itu ketika masuk surga tak ada lagi daging, tak ada darah. Berarti di surganya Kristen itu adalah alam yang penuh dengan manusia atau makhluk tengkorak. Tengkorak yang berambut, punya gigi, dan kerjanya cuma tepuk tulang doang. Dan hormat-hormat. Dan memuji-muji tepuk tangan. Tepuk tulang. Itu di surga kalian. Gambarannya itu begitu. Jangan Anda mengatakan tidak jelas. 1 Korintus 15:50 itu gambaran surga. Bagaimana Kristen surganya nanti di sana. Kemudian diterangkan dalam Wahyu 5 nomor 13, Wahyu 19 nomor 7 dan seterusnya. Jadi gambaran tentang surga Kristen itu jelas di Bible. Yang pada intinya kalian akan dibangkitkan tanpa daging, tanpa darah. Yang ada hanya tulang. Masuk ke surga kalian, tepuk tulang di sana. Dalam kehidupan kekal, kalian hanya begini. Dan memuji-muji, haleluya, 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 dan hormat. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seterusnya. Hidup kekal di surga begitu. Itulah yang kalian kejar selama ini. Makanya di surga, makanya di dunia ini kalian jadikan surga. Bukan gitu bang. Pertanyaannya kan abang kan buat apa ke surga, ya kan? Itu. Jadi saya tadi menarasikan. Saya nggak tahu berbuat apa ke surga karena belum ada orang yang pernah dari surga menceritakan. Kan kalau di dalam Kristen bang, aku akan menyediakan tempat bagimu, kan begitu bang ya? Itu nggak bisa. Itu untuk Yahudi. Jangan merasa Yesus mengatakan itu untuk murid-muridnya orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Anda salah lagi. Anda salah lagi. Anda seakan-akan Yesus itu bicara sama orang Kristen. No, Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Nah, kalau Anda mengatakan belum ada orang ke surga, betul. Tetapi bukankah Bible itu adalah gambaran petunjuk bagi orang yang beragama? Bible petunjuk Anda. Jadikan dong itu petunjuk. Oke, Bang. Hidup itu kan abang sekarang menarasikan bentuk daripada surga, bukan menjawab. Sekarang saya tanya abang balik. Apa tujuan abang ke surga? Tujuan saya ke surga untuk berkumpul dengan keluarga saya dalam kehidupan kekal bahagia tanpa akhir. Al-Quran bahagia tanpa akhir. Iya, Ar-Ra'd ayat 23 itu jelas dalam Al-Quran saya dijelaskan. Nah, saya tidak pungkiri, bang, begini. Saya tidak pungkiri kitab suci saya, sementara Anda menyembunyikan kitab yang Anda anggap suci. 1 Korintus 15:50 Anda akan dibangkitkan berupa tengkorak masuk ke surga tepuk tulang dan kemudian menghormat dan memuji selama-lamanya. Anda mau lari dari sana? Nggak bisa, itu dalil.
Terima keadaan bahwa untuk apa Kristen ke surga? Untuk tepuk tulang, memuji dan menghormat dalam kehidupan kekal selama-lamanya bertepuk tulang. Itu fakta real tertulis di Bible. Nah, gitulah. Silakan. Nggak ada suara bang, nggak ada suara. Mic Anda tertutup. Jadi begini bang, ke surga itu kan harus ada jalan bang. Iya, bukan lagi itu dibahas, bukan jalan. Kalian itu penghuni surga, intinya Kristen masuk surga, udah titik. Siapa yang bilang bang, kalau Kristen itu pasti masuk surga? Lah kan kalian bukan hamba Tuhan lagi, betul? Maksudnya yang bisa menjamin itu siapa? Lah Paulus. Siapa lagi? Rasul Paulus. Iya. Yang dia pernah menjual juga tiket yang namanya pengampunan dosa itu bisa dibayar dengan uang sehingga Martin Luther menebus begitu. Nomor 10 itu dalilnya. Intinya kalian itu penghuni surga, kalian itu pewaris surga katanya. Nah, sebagai kalau itu saya percaya bang, cuman kenapa abang tadi mengatakan surga itu kok ada dua, surga orang Kristen sama Muslim tuh bedanya di mana? Itu yang saya bingung. Beda dong, beda. Masa sama surga kita ada aja. Iya. Surga kita beda. Surganya Anda bagi kami itu neraka. Neraka bagi berarti, kami, betul bagi bang. kalian. Berarti kan abang kalau abang berbicara begitu, bukankah abang di sini sudah merusak yang tertulis di Al-Maidah dan di surat Maryam bahwasannya Nabi Muhammad pun menyuruh umatnya untuk mengasihi Tuhan Yesus? Bukankah abang udah merusak itu? Ada aja mimpi, kau terlalu mimpimu itu terlalu tinggi hayalanmu. Bukan bang, abang boleh baca di Al-Maidah. Apa pesan Nabi Muhammad itu kepada Yesus Kristus, Nabi Isa kalau orang Muslim bilang kan? Ya beda lah, beda. Bedanya? Nabi Isa tidak disalib, Yesus disalib, ya beda. Pengganti Nabi Isa Yesus, yang kau sembah itu abangku. Itu pengganti. Udahlah kita, gini bang, kita nggak usah perdebatkan itu. Iya, makanya saya nggak mau memperdebatkan Tuhan. Yang kita sedang bahas ini surga, bukan Yesus, bukan Isa. Intinya enggak. Intinya Kristen. Abang kan bilang buat apa ke surga kan? Mau ngapain gitu toh? Iya. Ke surga mau ngapain kan? Iya. Itu kan sebetulnya bang nggak perlu dijawab. Itu bukan pertanyaan. Loh, itu pertanyaan supaya orang-orang Kristen awam tahu ternyata di surga Kristen itu tujuannya ke sana untuk menjadi tengkorak hidup. Ya, itu bukan ke surga, karena di surga itu udah nggak ngapa-ngapain bang. Nggak ada pekerjaan. Itu namanya kita udah pensiun. Udah bencong. Udah pensiun kita bang. Ngomong sama bencong nggak ada otak. Apa tari ular kapan? Laki-laki kok gitu kali. Ngomong kayak ular belut. Di surga kamu itu nanti pekerjaanmu itu tepuk tangan, tepuk tulang. Oh, dasar si bloon idiot. Inilah kalau manusia lahir dari anus. Udah jelas-jelas di dalam Bibelnya begitu kok. Kita nggak ngapa-ngapain di surga. Di surga nggak ngapa-ngapain. Enak aja. Itu neraka. Oh, nggak ngapa-ngapain itu neraka. Halo, semangat malam. Aku ingat waktu aku belajar jurus ular kayak dia jurusnya. Udah kayak filternya kayak begitu. Jurus ular makan tong. Ada aja Oten ini. Di surga kita nggak ngapa-ngapain. Udah kau ke surgamu aja, coli di sana. Di kehidupan kekal kau coli aja. Mending itu kerja daripada kau masuk surga kau tepuk tulang. Bangga masuk surga, tapi mau ngapain di surgamu? Hah? Mau ngapain di surgamu itu kau mau ngapain di sana? Mau tepuk tulang bang, nenekmu.
Oke, selamat malam Bang Suma. Pengunjungnya masih nyanyi kawan. Wih, jam berapa ini? Malam. Iya, halo. Ya, malam Bang. Kristen Katolik? Ya. Kristen ya, saya Kristen. Buka kameranya Bang, kita diskusi. Baik. Oke, malam Bang. Malam juga malam. Ya. Silakan. Menarik juga tema Bang juga ya. Baik. Yes. Ya. Tapi Aku boleh juga nggak saya satukan. menarik Bang? Silakan. Ya. Ini kan dua arah Gini. memang. Ya. Gini Bang. Ya. Saya mau tanya Bang. Kalau di masjid bisa nggak kita melakukan hal demikian? Contoh seperti yang Bang katakan tadi, kita berbuat mesum misalnya, maaf kata ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Bukan gereja itu. Masjid. Nggak bisa. Kenapa di surga bisa Bang? Nah, sekarang begini. Ketika ada ajaran Tuhan membolehkan kita bersetubuh. Kenapa bisa? Karena Tuhan menghalalkan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Tapi itu Bang. Tunggu, jawab dulu. Iya ya. Kenapa? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan, betul? Kalau yang saya tanyakan di iman nih Bang, abangan, siapa ke saya? Saya tanya dulu, kan di Islam juga begitu. Di mana itu Bang? Di mana Di Islam juga. Ayatnya di mana? Sabar dulu. Di Islam itu ketika wanita dan laki-laki sudah nikah halal, betul nggak? Enggak, di mana ayatnya yang tadi Abang bilang ketika menikah nggak boleh Arum ayat 21. Arum ayat 21. Dijelaskan, sabar dulu. Dijelaskan bahwasanya umat Islam itu salah satu tanda kebesaran Allah diciptakan umat Islam itu berpasangan. Ketika umat Islam, Maaf kata sabar Bang, dulu. sorry. Mau saya cek Bang, biar enak Sabar Bang. sabar dulu. Ya. Anda kan bertanya tuh di surga bagaimana bisa melakukan seks di sana? Sesuatu yang dibolehkan, yang dihalalkan, apakah itu haram? Udah Bang? Iya, silakan Anda jawab. Baik. Tadi Abang katakan bahwasanya di masjid itu tidak boleh kita berbuat apa-apa. Iya memang. Sebentar, katanya gantian Bang. Katanya gantian. Memang nggak boleh. Sementara di surga itu ada Allah. Allah itu di sana juga bersama-sama dengan umat Islam. Karena kan masa di dunia di masjid itu nggak boleh. Kenapa di surga boleh? Nah, di sini pola pikir kita. Saya jawab. Sebentar Bang, kan saya belum selesai. Oh, jadi Anda harus ditunggu selesai gitu dengan kebelawanan jadi Anda. Nggak bisa menjelaskan saya. Saya nggak bisa ngomong. Simpel aja. Yesus kawin-mawin di surga. Wahyu 19 nomor 7. Kenapa gak saya Bang? Saya tanya, kalau saya Bang ini. Kalau saya ngomong gini, saya ingin buktikan ayat tadi yang Abang katakan tadi mah. Apa itu? Arum berapa? Enggak usah, kamu enggak akan percaya Quran. Ya, ini aja. Anda tidak akan percaya dengan Quran. Lo Bible aja enggak percaya. Sekarang saya tanya dulu. Apakah Anda percaya Yesus di surga? Ketika diskusi, apakah ngomong Anda tidak punya percaya? ayat. Apakah Anda percaya Yesus akan kawin di surga? Saya nggak bahas itu Bang. Karena saya bahas itu. Saya bahas itu. Saya bahas itu. Gini Bang, saya bahas itu. Saya bahas itu. Saya bahas itu. Ngecek, takut. Saya bahas itu. Memalukan. Enggak, saya ingin ngecek ayat yang tadi yang bilang kan di Arum berapa? Silakan. Di surah Arum berapa? Arum ayat 21. Baik. Oke. Silakan. Arum 21 ya. Yang bunyinya. Yes. Ya baca, katanya ingin ngecek. Ya. Dasar idiot. Orang saya ngomong. Oke. Ya, anda lalu aku melihat langit baru dan bumi baru. Otakku kok Arum. Mana ada kata surah Arum ngawur ngarang kamu. Ngarang diskusi kayak gimana ini? Mana aja kata tadi surah Arum berapa? Dicek di sini nggak ada surah Arum ngawur. Kelihatan kan nipunya kan, kelihatan kan? Allah. Kelihatan sudah nipunya. Masya Allah. Surah Arum 21 mana nih? Ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja.
Sini nggak ada bang surah harum bang. Ilmu nihil. Udah. Takut Tema, kan. kembali ke tema. Saya mau buktikan. Oke, siap. Kembali ke tema. Ya. Apa tujuan Anda ke surga? Baik, siap ya. Jadi gini bang, kalau di Kristen, ya, seperti yang aku bawakan tadi bawah, mana? 2 Timotius surah tadi? 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Yang kamu bawakan tadi ya. Gitu. Kamu nggak bisa menjawab saya kok. Saya mau menjawab kamu ke tanya Saya saya. sudah menunjukkan, Kualitas tapi Anda kamu mengatakan diskusi nggak ada seperti dalilnya. ini dibanggakan sama teman-teman kamu. Apa tujuan Anda ke surga? Jawab. Ini saya mau menjawab. Silakan. Kalau kamu bilang kami di surga itu penuh tengkorak, iya benar. Karena kenapa? Gitu. Daging manusia, diam dulu. Daging manusia ini ya, kita manusia ini, dagingnya itu penuh dengan dosa. Iya. Kenapa? Galatia 15 ayat 17 sampai 19. Iya. Jelas. Ya, oke, jawab. Apa makanya tujuan Anda kita ke itu surga? tujuan kita surga untuk bertemu dengan Sang Pencipta, bukan untuk ngewek. Ya. Tujuan orang Kristen ke surga itu untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Oke. Makanya coba mana dalilnya? Kasih dalil. Iya, Kasih dalil. Galatia 5 ayat 17. Oke. Jelas ya? Silakan Anda bacakan. Boleh. Baik. Silakan Anda bacakan. Karena daging menginginkan apa yang berlawanan dengan roh. Diamlah. Perbuatan daging. Diam dulu. Nah, ini kualitas orang modus kayak gini. Jauh beda bro ya. Dalil. Galatia 5 ayat 17 sampai 19. Karena daging menginginkan apa yang berlawan dengan roh. Perbuatan daging nyata, pencabulan, ya kalian ya, kenajisan, ya kalian ya, kecemaran, ya, penyembahan berhala, sihir, nah itu. Jadi orang Kristen kalau masuk surga itu mau tulang aja. Kenapa? Karena daging itu penuh dengan dosa. Nah, di sana sebentar dulu saya mau pakai ayat ini. Malu kucing ya. Bentar. Jadi betul di surga kalian itu memuji dengan tulang. Iya. Daging itu. Diam dulu. Saya mau selesai. Berarti di surga kalian itu makhluk tengkorak. Daging itu ya enggak usah penuh dengan dosa. Iya, saya ngerti. Sekarang di surga kalian itu makhluk tengkorak. Kata siapa? Tadi kamu katakan iya. Kamu ngomong tadi 1 Korintus 15 sampai 20. Sekarang saya tanya, apakah di surgamu kamu hidup tengkorak? Ya. Tengkorak doang? Ya. Ngapain? Ini tengkorak itu bukan berarti kita berbentuk, tapi bentuk dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Nah, kamu aja nggak tahu tubuh kemuliaan. Ada ayatnya, saya pakai datanya. Sementara kamu tadi data kamu nggak ada. Ketika saya mau cek, ya ternyata datanya bohong. Ya, data kamu itu bohong. Saya punya diskusi ngomong data tapi bohong. Di surga kamu. Data kamu tadi Arum 12, surah Arum 12 itu nggak ada. Tengkorak aja kan? Tubuhnya itu tubuh kemuliaan, ngerti gak? Apa tubuh kemuliaan itu tengkorak atau daging? Tidak berbentuk daging seperti sekarang ini kita. Iya, berarti karena kenapa? Tengkorak. Daging itu penuh dengan dosa. Galatia 5 ayat 17. Berarti tengkorak. Tengkorak dari mana? Kamu tahu gak tubuh kemuliaan? Kan kamu manusia, tanpa daging apa namanya? Daging manusia, ya kenapa? Kalau tidak ada dagingmu berarti tinggal tulangmu kan? Ya, betul. Berarti kau hidup tengkorak di surga. Nah, disinilah kualitas kamu terbaca sudah ternyata ya. Kan tidak ada daging. Kamu gak ngerti apa dengan dimaksud dengan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kemuliaan, tidak ada daging. Sementara tidak ada daging. Sini, bentar ya. Tidak ada daging berarti tinggal tengkorak, bukan? Bukan seperti itu pemahamannya. Seperti apa Rendahnya kamu seperti ini. Sementara di Alkitab kami jelas dikatakan ya. Galatia 5 ayat 17, daging itu melambangkan perbuatan dosa. Iya, tidak ada daging, maka kita akan dibangkitkan sebentar. Tidak ada daging. Kualitas kamu nggak ada di sini semua. Tidak ada daging, yang ada hanya tengkorakmu, betul? Kamu tahu nggak tubuh kemuliaan? Apa itu tubuh kemuliaan? Baik.
Silakan. Ada. Ya, tubuh kemuliaan adalah tengkorak yang bertepuk tulang. Baik, sabar ya. Apa tubuh kemuliaan itu? Iya, sabar. Ini lagi loading. Oke. 1 Korintus 15 ayat 42 sampai ke 53. Ya. Ya, saya bacakan ya. Ya. Kamu ngerti? Kamu ngomong ayat tadi ayatnya nggak ada. Oke. Itu tuduhanmu Ditaburkan itu. Ditaburkan yang dapat binasa, dibangkitkan yang tidak dapat binasa. Ditaburkan dalam kehidupan, kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya. Terus? Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuasaan. Apa itu? Ditaburkan, itulah tubuh kemuliaan. Apa tubuh kemuliaan kalau ditaburkan Ini kayak benih saya padi? bacakan. Apa? Ditaburkan bumbu. Kan kamu bilang tadi apa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan? Ya, apa Nah, itu kita di tubuh surga kemuliaan? itu orang Kristen itu hidup dengan tubuh kemuliaan. Apa? Bukan Tubuh kemuliaan itu apa? Ini saya kan- bacakan ayatnya. Sekarang ini kan kau hidup tubuh nih, daging. Nah, kalau di surga bukan daging lalu apa? Tidak, maka saya tubuh kemuliaan itu beda dengan Apa itu tubuh tubuh kemuliaan itu kita tidak Tubuh. berada Kau ngerti tubuh, tidak tubuh. berada dalam dosa. Tubuh adalah nafsu. Tubuh adalah Tubuh kemuliaan itu beda sama kita yang sekarang ini. Tubuh itu apa? Tubuh apa tubuh? Tubuh adalah daging kita ini. Nah, kemuliaan? Kemuliaan itu ketika kita berada di surga nanti. Iya, berarti tubuh tetap daging ini yang ada di surga Bukan. nanti. Lalu apa? Ternyata kamu bodoh juga ternyata. Lalu apa? Sekarang saya Lalu tanya apa? kamu. Sekarang Lalu tanya. apa? Kalau kamu Islam masuk surga, daging kamu kamu bawa ke sana. Dibawa kembali ke sana. Berarti kamu masih bisa berbuat dosa. Nggak ada lagi dosa di situ, nggak ada lagi dosa. Karena tubuh kita sekarang itu tidak luput dari dosa. Kata siapa? Di bumi iya. Di bumi iya. Katanya kamu bawa ke surga gimana sih? Sekarang begini. Sementara di surga, di dunia dan di surga itu beda. Orang Kristen, tubuh di dunia itu berbeda dengan tubuh di surga. Iya, makanya kamu di sini kalau di Kristen benterang. Di Kristen tengkorak. Tubuh kemuliaan. Kan gak ada dagingmu. Gak ada dagingmu. Tubuh kemuliaan. Karena Sekarang saya tanya. Daging itu identik dengan perbuatan dosa. Sekarang saya boleh tanya. Boleh ya? Nah, sekarang saya minum nggak ada. Tadi kan Saya tanya dulu. Ya. Apakah yang mendapatkan balasan di surga? Ya. Adalah tubuhmu yang sekarang yang mengabdi ini atau bukan? Bukan. Jadi lain yang mengabdi, lain yang nikmati. Lain. Ya itu tubuh kemuliaan. Kamu yang bekerja. Yang saya ngomong tadi. Gini. Kamu yang bekerja. Tunggu. Kamu yang bekerja. Tubuhmu yang sekarang ini yang bekerja. Tapi yang nikmati tubuh lain. Namanya tubuh ketika kita di surga nanti kita memakai tubuh kemuliaan. Aduh. Saya ulang lagi. Jauh kamu jauh. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu boleh nggak? Sekarang begini. Tunggu. Saya menurut kamu. Selesaikan dulu. Boleh nggak saya bertanya kamu? Error. Nggak bisa kan? Nggak mau, nggak berani. Bukan nggak berani. Daripada lu bertanya. Sekarang saya boleh nggak? Nah, sekarang kalau kamu masuk neraka, Kristen masuk neraka. Dengar. Kalau Kristen masuk neraka karena dosa-dosanya, pertanyaan saya, tubuh yang mana yang masuk ke neraka? Mana? Ya tubuh kita sekarang ini. Iya. Sekarang gini. Jadi gini. Sekarang saya balik pertanyaan. Boleh nggak saya bertanya kamu? Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Di mana kamu jawab? Saya bertanya cuma sekali sama kamu. Ketika Anda bertanya, saya apakah tubuh yang sekarang ini yang akan masuk ke surga atau masuk ke neraka? Saya jawab iya. Sekarang dari tadi saya cuma satu kali bertanya. Dengar. Kamu pun walaupun ayat As-Sumar itu nggak ada. Sampai kau nggak dapat ayatnya pun kau nggak bisa dapat kan begitu. Nah, sekarang coba
Di kamu lucunya di mana? Ketika tubuhmu ini masuk ke surga, kau munafik, tubuhmu ini nggak masuk. Tapi ketika tubuhmu masuk neraka, tubuhmu ini yang masuk. Adilnya di mana? Baik, ya. Jadi gini cuma, ketika daging kamu ini yang berbuat dosa, ya, masa kamu membawa ke surga? Kan bodoh pemikirannya. Pasti ketika kamu diam, saudara, berarti bebas kau melakukan dosa. Dengar. Berarti kau bebas melakukan dosa. Gak malu dia. Berarti kau bebas melakukan dosa kan? Kata siapa? Kan tubuhmu tidak ke surga. Kamu kan tanya ke saya. Iya. Jadi kalau kamu masuk tubuhmu di neraka, bumi ini, dengar, tubuhmu di bumi ini bebas melakukan dosa. Kenapa? Karena toh dia menjadi tanah, tidak akan diadili di surga. Karena kenapa? Karena yang bangkit nanti cuma tengkorak. Berarti dagingmu ini bebas, pantas aja semua dosa kalian lakukan. Sudah? Ternyata tubuhmu ini nanti tidak dibangkitkan, bukan? Tubuhmu ini dibangkitkan atau tidak? Udah? Jawab. Boleh saya bicara? Tubuhmu ini dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan. Dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Ya. Setelah Anda dibangkitkan, berdasarkan Yohanes 5 nomor Yohanes 29. 5 ya. Bentar Yohanes. Murid ternyata. Yohanes 5 nomor 29. Ketika tubuhmu ini dibangkitkan. Ketika tubuhmu ini dibangkitkan, jasadmu ini bangkit menurutmu. Kau akui barusan, bangkit tubuhmu ini. Nah, kalau misalnya tubuhmu ini banyak dosa, ke neraka bukan? Sebentar. Coba kamu baca itu Yohanes 5 ayat 9. Coba. Ayat 9 pula. Makanya 29. Yohanes 5 29. Ayo. Apa yang dikatakan sana? Kamu yang bawa kok. Anda nggak paham kan? Kamu ngarang berarti. Anda nggak paham kan? Anda nggak paham. Bukan nggak paham. Anda tidak mengerti. Anda tidak paham. Anda tidak paham maksud saya. Anda tidak paham maksud saya. Sama kamu dulu semua ya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika saya membawa data, kepada kamu itu nggak paham maksudnya. Kok nggak paham? Kamu yang saya itu mau ngecek ya, karena kamu gini. Karena saya Yohanes 5. Yohanes 5. Saya bacakan. Yohanes 5 nomor 29. Dengarkan baik-baik. Nah, ketika dikatakan oleh Yesus, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kau ngerti maksudnya? Betul kan? Terus kenapa kau suruh saya baca? Tadi kamu katakan sini kan saya sudah jawab. Ketika tubuh saya yang berbuat dosa itu di neraka. Ketika tubuh saya ini berbuat baik, kita kehidupan kekal di surga. Itu sudah masuk. Nah, berarti jadi, bangkit. Boleh nggak? Anda mengatakan tadi, dengarkan. Boleh nggak saya ngomong? Anda mengatakan tadi bahwa tubuh yang masuk ke surga itu bukan tubuh ini kan? Tubuh kemuliaan. Iya, tubuh kemuliaan bukan tubuh ini kan? Bukan yang sekarang ini, bukan ini hilang. Lalu Yohanes 5:29 itu Yohanes apa? 5 sebentar. Yohanes 5 nomor 29 tadi yang kau baca itu apa? Sekarang saya tanya, sebentar, ini aja kamu ya. Di sini kebodohan kamu. Manusia ketika mati, ya manusia ketika mati, daging ini akan berubah menjadi tanah. Dibangkitkan katanya. Yesus mengatakan ketika kita bangkit, diam dulu. Bisa nggak saya ngomong? Yesus yang mengatakan bisa nggak bangkit. saya ngomong? Ya, bisa, silakan. Bisa nggak? Ya. Ya. Sementara di Yohanes 5 ayat 29 ini kita bisa baca ya. Perbedaannya. Ulang lagi. Berarti ketika kita wafat, daging kita itu terlepas dari tubuh kita ini. Mana ada begitu dalilnya, tuyul? Sekarang saya tanya kamu. Tukang tipu. Kalau kamu mati, daging kamu pasti nempel kamu. Kalau kamu mati, daging kamu nempel. Tukang tipu kau itu. Kau itu yang penipu. Dalil. Kamu sekarang saya. Sekarang kau baca Yohanes 5:29 itu, yang bangkit apa? Yang bangkit apa di situ? Kamu mau menggiring saya. Yang bangkit apa? Yang bangkit apa? Boleh nggak saya ngomong? Yang bangkit. Yohanes 5:29 yang bangkit apa di situ? Boleh nggak saya ngomong? Silakan kau jawab. Boleh nggak saya ngomong? Enggak. Jawab.
Yang bangkit di berkualitas kayak Yohanes gini. 5:29 itu apa? Loh. Boleh nggak saya ngomong? Anda mau lari. Boleh Yohanes nggak saya ngomong? 5:29. Boleh nggak saya ngomong? Ngomong tapi jawab. Ya, diam, makanya kamu diam. Yohanes 5:29. Ya, Yang oke. bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Nah, ini Yang bangkit kamu. itu apa? Yang bangkit itu Boleh apa? nggak saya Jawab. ngomong? Boleh nggak? Yang bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Yang bangkit itu apa? Boleh nggak saya ngomong? Yang bangkit itu apa? Nggak mau dia saya ngomong. Takut. Ya, Kau ditanya jadi itu gini, berarti kau tinggal jawab jadi gini, tuyul. ketika kita mati, kita wafat, daging Bum. Idiot. Tinggal kau jawab, tolol. Boleh nggak saya ngomong? Ya kamu nggak jawab karena kau nggak tahu mau jawab apa. Udah jelas-jelas Yesus yang mengatakan akan dibangkitkan. Yang berbuat baik akan dibangkitkan. Yang berbuat jahat akan dibangkitkan. Apanya yang dibangkitkan? Ya dagingnya. Begitu kau bangkit dengan daging, kau tinggal ditanya, apa pekerjaanmu di bumi? Makan babi? Ya neraka. Bangkit semua, kita ini akan bangkit. Yehezkiel 37 kau baca, 1 bab. Seluruh manusia akan dibangkitkan, dagingnya, tulangnya semua akan bangkit. Setelah itu akan dihakimi. Dagingmu ketika di bumi makan babi atau tidak? Kalau dagingmu di bumi makan babi, neraka tempatmu. Itulah timpangnya pemikiran otak kau itu. Ketika ke surga daging ikut. Ketika ke neraka daging untuk disiksa. Tapi ketika ke surga daging tidak ikut. Agama setan. Ketika ke neraka daging ikut, disiksa di neraka. Tapi ketika ke surga daging tidak ikut untuk menikmati surga. Idiot. Agama setan. Lucu. Disiksa di neraka bangkit jasadnya. Nikmat di surga enggak ikut jasadnya. Agama setan. Hah? Bilang aja karena dagingmu sudah kotor, cemar, kau nyembah anak orang, kau makan babi, makan anjing, makan monyet, makan padale, makanya kau nggak pede tubuhmu bangkit. Karena kapan tubuhmu ikut, maka daging-daging di tubuhmu akan berbicara, oh Tuhan, aku babi yang dimakannya Tuhan. Kemana layaknya babi pergi Tuhan, ke surga atau ke neraka? Idiot, modal ngotot nggak ada ilmu. Modal ngotot doang. Otak cuman secuil, nggak ada isinya kepalanya. Dongoknya minta ampun. Tadi dibilangnya iya kami ke surga, cuman tulang doang. Diiyakan loh. Ujung-ujungnya dikasih ayat Al-Quran surah Ar-Rum. Nggak ada katanya, Ar-Rum nggak ada. Gimana mau ada wong dicarinya di Bible? Yang ditemukan Roma 2 nomor 1. Roma 2 nomor 1 yang ditemukannya. Si idiot. Blow on. Tepuk nguruk. Tengkorak hidup selanjutnya. Boleh saya ngomong? Kau udah ditanya. Jawab. Boleh saya ngomong? Jawab. Boleh saya ngomong? Inilah pemakan babi mimpi masuk surga. Tapi surganya penuh dengan tengkorak. Manusia tengkorak aja yang ada di surga. Tepuk tulang di sana. Masuk surganya Kristen, tepuk tulang, hormat tulang, gerak, ketekek. Ketika mereka hormat tulang, maka suara tulang yang bunyi. Memuji pakai tengkorak. Gimana itu memuji pakai tengkorak? Tubuh kemuliaan tapi tidak ada dagingnya, tidak ada darahnya. Gimana itu?
Tubuh kemuliaan tanpa daging, tanpa tulang, tanpa darah. Ya tengkorak. Halo. 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 Weh. Penjual tabung. Makhluk tengkorak penghuni surga selanjutnya, silakan. Aduh, terima kasih sudah dinaikkan. Bisa nggak berdebat sehat kita ini Juma? Boleh. Jangan turunkan dan kau jangan emosian. Aku nggak emosi. Enggak, karena dari tadi saya lihat sih begini. Ketika saudara terpojok, saudara emosi, lalu Saya mengeluarkan terpojok. bahasa kotor. Saya tidak ada ke pojok. Cuman lawan saya idiot. Iya, Lawan gini saya Jum, idiot. gini Bang Juma. Model buka kameranya, buka. Oke, sebentar. Buka. Sebentar habis itu kabur, idiot. Sebentar kabur malah. Saya suka orang pintar. Saya diskusi dengan orang cerdas, itulah yang saya suka. Tapi kalau orang tak ada otaknya, sudah ngotot tak ada otak, paling aku benci emang. Halo? Gak usah minta naik kawan. Udah 2 kali Anda cuma diam doang. Idiot. Idiot, benar-benar idiot, nggak main-main. Halo? Halo, semangat malam. Halo Bang, Assalamualaikum. Dari Kristen abang? Islam Bang. Oh Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Enggak ada Bang, saya mau mengucapkan selamat kepada Bang Zuma. Halo, semangat subuh. Gimana? Katolik? Protestan? Katolik Protestan bang? Calon penghuni tengkorak alam neraka? Ayo naik bang, naik. Jangan malu-malu, ayo. Tapi yang berilmu ya, jangan naik model idiot, dipamer idiotnya. Aku tuh suka diskusi sama orang yang cerdas, pintar. Aku tuh suka. Halo. Iya, halo juga. Katolik, Protestan? Katolik. Buka kameranya, silakan bang. Silakan. Ya bang. Oke, buka diskusi silakan. Sabar. Halo. Iya, halo. Wih. Iya. Silakan Anda jabarkan kalian ke surga mau ngapain di surga kalian itu. Ngapa? Gue sih nulis lawan-lawan gue. Iya, gue Viko kan Katolik, Vi. Katolik. Ngapa sih celek? Stres aku. Aku ini Islam Kristen Katolik Hindu lan Buddha. Wong menungso urip ning alam dunya. Ini bang. Suka ini hampir setiap saya live abang ini selalu minta naik. Kenapa ya?
Hei, yo. Katolik Protestan. Halo. Ya. Muslim bang, Muslim. Bang, pencet bang. Oke, thank you abangku, thank you. Tapi besok kepencet lagi. Hampir tiap saya live night minta terus abang ini. Rajin kali kepencetnya. Udah main bolanya nggak? Belum. Bolanya sudah. Udah main? Oh, udah. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Adik lagi sakit gigi ya? Telan merica 1 sendok tanpa dikunyah. Oh, itu obat sakit gigi bang? Enggak, supaya diare. Terus kalau dia diare supaya enggak mengganggu live. Oh ya, masuk. Kalau Islamnya naik bertengkorak katanya. Halo, semangat subuh. Halo. 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 Semangat subuh. Halo. Halo. Halo abang. Halo juga. Sudah nggak ada outingnya teman-teman. Udah habis. Ada oten kah di sini? Di antara yang naik ada penghuni surga tengkorak. Halo. 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 Ada penghuni surga tengkok. Iya, dari Kristen. Enggak dari Islam bang. Islam, alhamdulillah. Yang Kristen siapa? Halo, Passion, Yuda, Kristen kah? Penghuni surga tengkorak. Halo. Halo, semangat subuh. Subuh. Halo, assalamualaikum. Deh, lambemu. Kayak nggak makan abang itu. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Sopaten kali. Iya. Ini aku nggak bisa on cam bang. Cuman aku pengen apa aja sedikit. Katolik Protestan. Protestan bang, Protestan. Ya, kenapa rupanya? Ini tadi pembahasan orang abang itu tentang tubuh naik ke surga atau tengkorak segala macam kan gitu. Aku disertai dalil bosku. Ya gimana? Tapi kalau kita itu dalilnya ada bang, memang bang. Ada lah. Bahwa tubuh kita itu naik ke surga. Iya, ada. Tapi sayangnya kalian tubuhnya nggak ada daging.
Bukannya yang naik ke surga itu jelas kan otomatis itu, sedangkan di kuburan itu udah tinggal tengkorak ya kan bang, daging itu kan udah habis dimakan cacing ya kan. Cuman kita logikanya aja kita berpikir gitu loh, apa mungkin daging kita juga ikut terangkat karena daging kita itu udah habis dimakan cacingnya itu kan gitu. Makanya gue bilang ada ya dalilnya itu bahwa daging itu juga naik ikut terangkat ke surga kan gitu. Dulu surga tidak, daging dan darah tidak ada tempat di surga buat dia. Nah, sementara orang Kristen dibangkitkan dari kubur. Iya, dibangkitkan dari kubur itu bang, bukan berarti ikut dagingnya juga bang, terangkat atau tengkoraknya bukan. Lalu apa dia yang dibangkitkan apa kalau begitu? Kalau bisa dikatakan kan kita gini loh, kita pembahasan ke logika lah dulu. Sedangkan dagingnya itu makan cacing kan gitu. Nah, tinggallah tengkoraknya kan gitu. Nah, itulah yang bangkit di Kristen. itu bukan dikatakan tengkoraknya yang naik bang, kan gitu. Jadi siapa yang keluar dari kubur? Yang bangkit dari kubur itu lebarkan namanya juga Tuhan sudah turun itu dia ya, kalau dikatakan dibilang roh atau roh kita ini, ibaratkan jiwa kita ini gitu, itu yang terangkat kan gitu. Kok kalau masa roh keluar dari kubur bangkit? Kita manusia kan punya roh kan? Iya. Itulah. Betul. Nah, kalau namun dikatakan daging juga terangkat, tengkorak juga terangkat, mana ada tuh bang? Lu baca Yohanes 5:29. Yesus mengatakan bangkit. Yang bangkit itu daging, tulang. Tapi di Kristen dikatakan bahwa mana ada dikatakan daging bang? Lah, jadi yang bangkit apa? Tengkorak aja pun nggak ada dikatakan bangkit tengkoraknya. Enggak, cuman namanya juga Tuhan itu kan dia bisa segalanya kan gitu. Ibaratkan jadi kalian masuk surga itu apanya yang masuk surga? Itu sama dengan perkataannya bang, di apa namanya, makanya dibilang dibangkitkan dari kubur itu. Ya kita ini yang dilihat dia ini ya seperti mana layaknya kita manusia, rupa manusia itu loh. Sebenarnya kan itu rohnya itu. Roh kita ini kan bisa. Loh. Maksudnya gimana? Kalian ini ke surga bukan manusia lagi. Iya. Jom. Di surga kalian bukan manusia. Atur dulu lah Jom. Ya, coba. Di surga kalian bukan manusia lagi. Gini loh bang. Logikanya gitu. Di surga ini justru logikanya di situ. Di dunia manusia, begitu masuk ke surga bukan manusia, gimana ceritanya ini? Ada nggak dalilnya bahwa naik ke surga itu manusia dikatakan? Ada nggak dalilnya? Jadi Yesus aja duduk di surga itu sebagai anak manusia, bukan anak roh. Itu artinya dibangkitkan itu bang, ya kan? Dia itu juga kan ya kayak mana seperti semulanya kita kalian dua ini ya, biar kalian luruskan dulu, kalian dua ini dulu. Iya luruskan. Nah, buka kameramu dulu. Istilahnya harus langsung istilahnya sejalan dia sama Bang Juma. Jangan buka kamera dulu. Lampu tengah kali Jum. Buka kameramu dulu. Masa enggak kenal aja ku Bang Jom? Ya nggak kenal lah, emang lu siapa? Artis rupanya. Kacau lu juga. Oke lanjut. Kalian dua aja dulu.
Kalau aku memang kuakui nggak bisa on cam aku, kan gitu. Intinya kalian sudah mengakui kalian nanti bangkit ke surga, kalian bukan manusia kalian ini, tapi makhluk tengkorak. Kacau kali nih Bang Jumain. Iya, jadi kau masuk surga masih manusia. Abang lah dulu, Bang Juma lah dulu. Aku pertanyakan loh, abang bangkit nanti ke surga sebagai manusia atau gimana? Masuk manusia dong, kan manusia yang harus. Mana dalilnya? Manusia akan diupah kembali sesuai dengan manusia yang apa yang dilakukan oleh manusia. Mana dalilnya? Dalilnya sebagai dikatakan manusia di surga. Iya, Al-Quran. Mana coba Jelas. coba. Ar-Ra'd ayat 23. Nah. Semua manusia akan dibangkitkan. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Ketika yang mengabdi di bumi ini manusia, maka manusia itulah yang akan mendapatkan upah nanti. Kalau manusia ini jahat, maka manusia jahat ini ke neraka sebagai manusia. Manusia ini baik, manusia ini yang akan ke surga menerima upah sebagai manusia yang baik. Masa perlu? Bang Jo, di mana dalilnya bahwa pokoknya kalian jangan berantem ya di surga disebut manusia? Pokoknya kalian jangan berantem. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Coba tampilkan Bang, spill dulu Bang. Yesus, tanya dulu, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sebagai anak manusia atau anak setan? Jangan disamakan Bang, derajat sama manusia semuanya akan dibangkitkan. Baca Yohanes 5 nomor 29. Yang bangkit itu manusia. Mana? Ya jadi kamu mau berubah jadi ayam rupanya. Tuh. Jadi menyerupai daging Bang. Sedangkan dagingnya itu dimakan cacing. Lah, apakah Tuhan tidak bisa membangkitkan kembali? Baca Yehezkiel 37. Makanya kan aku bilang tadi, itu balik ke semula. Dia melihat itu. Dia itu bangkitkan manusia itu ya seperti semula lah, seperti semula, lahir kembali ibaratkan. Nah, itu pintar. Tadi kan aku bilang sama Abang. Kan gitu. Iya, artinya bahwa Kristen itu ketika bangkit nanti masuk surga, Kristen itu tak ada daging, tak ada darah. Sesuai dengan 1 Korintus 15. Tinggal tulang, tengkoraknya nanti kalian itu. Mana Jangan bilang kalian Bang. Mana ada dikatakan tengkorak dalilnya? Mana coba? Kan tidak ada. Kan tidak ada dagingnya. Itu yang namanya dibilang kehidupan baru. Berarti nggak ikut abang nanti di akhirat itu jadi tengkorak. Aku bukan surganya Kristen aku. Bentar bang. Aku di surgaku itu lengkap dengan dagingku. Daging abang dimakan cacing, udah. Dimakan cacing, tapi Tuhan mampu. Sedangkan yang tidak ada Tuhan mampu ciptakan ada. Salah Bang Jo. Apatah lagi yang sudah ada. Anda baca Yehezkiel deh. Kalau dibilang dimakan cacing kan gitu. Dalamnya Quran itu kan nggak tebus cacing kan. Itu. Sekarang Anda baca dulu. Baca Yehezkiel 37 coba. Apa? Baca. Baca di situ. Abang lah yang membaca kan, abang yang belum paham. Anda yang pegang kitabnya, bukan aku. Loh, buktinya abang paham kok semua kitab berarti pernah dipegang kan gitu. Di situ dikatakan bernubuatlah tentang tulang-tulang itu. Maka tulang-tulang. Dengar dulu. Posisinya abang yang pengen tahu. Maka tulang-tulang itu kemudian bersuara bergerak-gerak. Di mana dalilnya tengkorak itu katanya? Yehezkiel 37 cuplis. Tulang-tulang ya. Berarti saya tengkorak doang. Tulang-tulang itu bergerak menyatu kembali, lalu tulang-tulang itu padanya tumbuh daging sedikit demi sedikit sehingga utuh menjadi manusia, lalu ditiupkan kembali ruh ke dalamnya, maka hiduplah dia kembali. Oh, berarti lama lah prosesnya menunggu tumbuh daging, menunggunya tulangnya. Lama lah nunggunya Tuhan itu ya. Banyak kali ceritamu. Itu kan itu artinya Bang bilang. Yang pasti
Kristen nanti tulang-tulangnya akan disatukan kembali, dagingnya disatukan kembali, hidup untuk disiksa di surganya Kristen. Kenapa disiksa? Karena di sana kalian cuman memuji, kalian di sana cuman tepuk daging, tepuk tulang begini. Berarti abang nggak manusia ya, Bang Zuma berarti nggak manusia Bang Zuma. Bang Zuma nggak terkena ya. Idiot. Dikasih ajaran juga nggak percuma. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Kita udah sampai pukul 3 lewat. Saatnya kita siap-siap untuk ibadah. Yang mau nonton bola silakan nonton bola dulu sambil tunggu sholat subuh. Yang pasti tema ini menarik untuk kita kaji. Dan teman-teman Kristen non-Islam untuk dalami lagi materi kitab kalian, ya. Apa sih tujuan kalian ke surga? Kalau cuman gaya-gayaan, oh kami ke surga, kami anak Tuhan, yang mau ngapain di sana? Oke lah kalian mengatakan kami bukan hamba Tuhan lagi, kami adalah anak Tuhan. Kami pewaris surga. Oke, silakan makan tuh surga, makan, bungkus, karungin surga kalian tuh. Tapi boleh nggak aku bertanya, ngapain kau di surgamu? Hah? Ngapain kau di surga coba? Ngapain? Apa nikmatnya di surga kau itu? Memuji, tepuk tulang, hormat tulang, apa itu? Oke, saya rasa cukup untuk sementara teman-teman sekalian. Besok kita jumpa lagi ya, siang kita jumpa lagi. Mudah-mudahan akan hadir Kristen-Kristen yang berbobot, yang mengerti tentang isi Bible, bukan cuman modal congor, dikasih data malah ditolak datanya, mengakui dirinya sebagai tulang, bangkit yang tulang, masuk lagi, berubah lagi menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan oke, tapi tubuh yang tanpa daging kan? Tubuh yang tanpa darah, iya. Mulia apa? Mulia apa tanpa darah daging? Nah, tulang doang mulianya, matamu mulia. Oke, saya kira begitu cukup teman-teman. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mendukung kegiatan kita ini. Dan kepada Muslim saya ucapkan mudah-mudahan apa yang Anda berikan, yang Anda luangkan, ya pengorbanan yang Anda lakukan untuk diskusi-diskusi seperti ini itu mendapatkan nilai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada teman-teman sekalian, khususnya non-muslim, ketika ada kata kebenaran yang saya sampaikan menggores hati kalian, silakan Anda belajar lagi, tampil lagi besok hadapi saya. Tidak perlu Anda merasa, waduh ini semua begini kali. Belajar, datang lagi untuk hadapi saya. Oke? Kita tutup teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau-maunya dia bangkit jadi tengkorak. Habis itu tepuk tulang. Emang enak. Udah seru kali tuh orang nonton bareng, soalnya di depan villaku lagi. Gimana saya tidak tergiur untuk nonton? Oke ya teman-teman, makasih ya. Terima kasih.